Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Sepuluh dari 11 korban meninggal kecelakaan bus wisata pelajar di Ciater, Subang, Jawa Barat dibawa ke rumah duka di Depok, Jawa Barat. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Hujan intensitas tinggi menerjang kawasan Gunung Marapi, Sumatera Barat menyebabkan banjir lahar hujan. Akibatnya 12 orang meninggal dunia dan 4 orang kini masih dalam pencarian. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas melepas 388 jemaah haji kelompok terbang pertama pada Minggu dini hari. Tahun ini disediakan layanan fast track agar proses keberangkatan semakin cepat. Halo, selamat siang saudara. Selain 3 topik utama tadi, Kompas Siang hari ini, Minggu 12 Mei 2024 juga menyajikan informasi penting lain, yakni terkait perkembangan dukungan untuk rakyat Palestina di kampus-kampus di Amerika Serikat, serta pendaftaran calon kepala daerah dari unsur perorangan. Selengkapnya bersama saya, Asri Gunawan. Dan saya, Francisco Don Asiano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama Anda, Francisco Don Asiano, mengawali Kompas Siang. Saudara, 10 jenazah korban kecelakaan bus wisata di Subang, Jawa Barat dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Subang menuju ke rumah duka masing-masing di Depok, Jawa Barat. Baik, Mas. Iringan ambulans ini keluar dari RSUD Subang membawa 10 jenazah korban kecelakaan bus wisata. Iringan ambulans akan dikawal oleh kepolisian dari Satlantas Polres Subang dan Satlantas Polres Depok. 10 jenazah ini akan langsung dibawa ke rumah duka masing-masing untuk diserahkan kepada keluarga. Sementara itu 46 korban luka kini masih dirawat di 3 rumah sakit di Kota Depok. Itu Pak Abid sama si dokter mau diwawancara nggak? Saudara, puluhan korban kecelakaan maut bus yang mengangkut pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang mengalami remblong dirawat di RSUD Subang, Jawa Barat pada Sabtu malam. 11 orang meninggal dunia. Hingga Minggu pagi, 4 korban kecelakaan bus yang mengangkut pelajar SMK Lingga Kencana Depok mendapatkan perawatan di RSUD Subang, Jawa Barat. Keempat korban merupakan 3 siswa SMK Lingga Kencana yang mengalami luka berat dan 1 korban merupakan sopir bus. Menurut dokter RSUD Subang, kondisi sopir bus masuk kategori luka ringan. Saat ini sih kalau kondisi supir terdapat luka ringan ya, berbentuk luka lecet, luka bisa dari benturan. Saat ini pasien juga sadar dan telah ditangani dengan obat-obatan yang ada di sini. Rencana akan kami alihkan ke rumah sakit tujuan di daerah Depok. Kalau lukanya di bagian apa? Ada di bagian kepala, tangan luka kecil, lebih sedikit, dan pada betis terutama. Kondisinya stabil? Saat ini stabil. Sebelumnya, sebuah bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok terguling di Lembah Sarimas Ciater, Subang, Jawa Barat. 11 orang meninggal dunia dan 32 lainnya luka berat akibat kecelakaan ini. Kecelakaan terjadi pada Sabtu malam, saudara, dan bus yang melaju dari arah Lembang menuju Subang oleng ke kanan
menabrak mobil hingga terguling dan kembali menabrak motor dari arah berlawanan. Saat kejadian, bus mengangkut sekitar 50 penumpang. Kini kita akan pantau perkembangan terbaru dari berbagai titik penanganan pasca kecelakaan yang terjadi di Subang, Jawa Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Hendri Irawan dari lokasi kejadian di Lembah Sari Masyater, dan juga ada Vida Alatas. Kita akan ke lokasi bersama Hendri terlebih dahulu. Hendri, selamat siang. Pagi tadi polisi juga sempatlah melakukan olah tempat kejadian perkara, namun sempat dihentikan. Lalu apakah kini olah TKP ini sudah dilakukan di sana, Hendri? Ya, baik Francisco dan juga saudara, pada minggu pagi tadi polisi melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan bus di Lembah Sari Masyater, Subang, Jawa Barat ini, dan olah TKP dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat bersama Satuan Lalu Lintas Polres Subang, di mana mereka melakukan atau petugas melakukan pencarian barang bukti dan melakukan analisa mencari fakta-fakta di lapangan seperti apa peristiwa itu terjadi. Dan tadi juga kami sempat melihat atau mewawancari dengan Kepala Korlantas Polri yang meninjau langsung ke lokasi dan menganalisa dan melakukan interview atau menanyakan seperti apa hasil olah TKP yang dilakukan oleh pihaknya di lokasi kecelakaan ini. Dan pihak Kepala Korlantas Mabes Polri Aan Suhanan menyebut, maksud kami Irjen Polisi Aan Suhanan menyebutkan jika di lokasi tidak ditemukan sama sekali jejak pengereman, mulai dari mobil tersebut kehilangan kendali yang berada sekitar 70 meter dari titik benturan dengan tiang listrik. Sama sekali tidak ada jejak pengereman karena memang kondisinya pada pemeriksaan awal dan pemeriksaan saksi-saksi juga diketahui bahwa ada kendala dengan masalah rem kendaraan. Selain itu, diketahui juga bahwa mobil sempat menabrak mobil minibus yang melaju dari arah berlawanan sebelum akhirnya terguling dan menabrak motor yang melaju dari arah berlawanan dan berhenti setelah menabrak tiang listrik di depannya. Hingga saat ini kondisi olah TKP di lokasi kecelakaan ini dihentikan sementara karena memang kepolisian melakukan pemeriksaan di tempat lain dan juga mencari fakta-fakta dengan memeriksa sejumlah saksi. Hingga saat ini sudah 10 orang saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan dan kemungkinan bisa bertambah sesuai atau kebutuhan yang dibutuhkan informasi oleh pihak kepolisian. Untuk pemeriksaan kendaraan sendiri akan dilakukan dengan mendatangkan ahli, namun hingga saat ini kami masih menunggu informasi kapan pemeriksaan kendaraan bus tersebut dan kendaraan lainnya akan dilakukan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan Subang serta Dinas Perhubungan Jawa Barat. Francisco. Baik, olah TKP saat ini dihentikan sementara. Tadi Anda sebutkan sedang mengumpulkan alat bukti, memeriksa sejumlah saksi ada 10 orang, dan juga tadi juga sempat disampaikan tidak ada jejak pengereman. Nah, Hendri, saat olah TKP tadi, apakah kemudian berpengaruh pada arus lalu lintas ini sempat dialihkan? Lalu bagaimana untuk kondisi saat ini di sana untuk arus lalu lintasnya? Iya, baik Francisco dan juga saudara, pada proses olah TKP yang dilakukan minggu pagi tadi, arus lalu lintas sempat ditutup secara total sepanjang 100 meter yang berawal dari sebelum gerbang tol ke lokasi di Masyater di Subang ini yang dialihkan ke jalur arteri melalui jalur belakang dan akan keluar di gerbang tol, dan untuk arah dari Bandung menuju Subang diarahkan menuju jalan arteri yang akan keluar di daerah Segala Herang. Namun saat ini arus lalu lintas di kedua jalur dari Bandung menuju Subang maupun sebaliknya sudah lancar karena memang belum ada lagi proses olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Seperti terpantau pada minggu siang ini arus lalu lintas di jalur arteri Subang Bandung, tepatnya di
lokasi jalur Ciater ini terpantau cukup lengang, meskipun hari ini hari libur. Kemungkinan juga bisa dikarenakan karena memang cuaca yang cukup terik ataupun warga yang berlibur ke daerah Lembang maupun Subang Selatan ini sudah mulai kembali ke tempat asalnya masing-masing. Francisco. Baik, Hendy Yawan yang melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara. Kita dari Subang, kita akan bergeser ke Fida Alatas di RSUD Subang. Fida, bisa ceritakan kepada kami pada siang ini, dokter kemudian menyatakan kondisi sopir ini sudah stabil. Apakah polisi sudah melakukan pemeriksaan? Karena kalau terakhir tadi Hendy mengatakan juga akan memeriksa sejumlah saksi tambahan, Fida. Ya betul sekali Henry dan juga saudara, kalau untuk kondisi sopir yang sebelumnya ditangani di RSUD Subang ini memang dalam kondisi stabil karena sang supir ini memang dikategorikan oleh pihak rumah sakit sebagai korban yang mengalami luka ringan. Dan baru saja Sisko dan juga saudara pada pukul 11 tadi, kurang lebih sekitar pukul 11, ini ambulans-ambulans yang membawa sisa korban luka di mana di RSUD Subang hingga siang hari tadi ini ada 4 korban luka di mana ada 3 orang yang mengalami luka berat yang merupakan siswa dan juga siswi dari SMK Lingga Kencana Depok dan juga 1 orang luka ringan yang merupakan sopir bus yang terlibat kecelakaan pada Sabtu sore kemarin. Dan sopir bus tersebut ini memang sudah kemudian dipindahkan begitu ya, Sisko dan juga saudara, dibawa ke tempat asalnya, tempatnya di Depok. Namun informasi mengenai pemeriksaan pihak kepolisian kepada sopir bus ini memang kami masih belum bisa memastikan. Namun sejauh ini memang pemeriksaan ini akan dilakukan secepatnya jika kemudian kondisi dari sopir bus ini sudah stabil dan juga bisa untuk dimintai keterangan. Dan Sisko, selain dari korban luka-luka yang dilarikan ke RSUD Subang pada kecelakaan yang terjadi pada Sabtu sore lalu, ke-11 jenazah korban meninggal dunia yang merupakan 1 orang warga Subang, di mana 1 orang tersebut merupakan pengendara motor, dan juga 10 orang jenazah korban meninggal dunia yang terdiri dari 9 siswa dan juga 1 orang guru dari SMK Lingga Kencana Depok. Ini sudah dibawa atau diantarkan begitu ya, Sisko dan juga saudara, ke rumah duka, ke kediamannya masing-masing di wilayah Depok. Dan tadi tentunya proses pemindahan jenazah ini melibatkan sejumlah ambulans yang kemudian dilibatkan dari Kasat Lantas begitu ya, dari Satlantas Polres Depok begitu ya, mengawal langsung proses pemindahan jenazah dari RSUD Subang menuju ke rumah duka di kawasan Depok. Dan tadi keterangan dari dokter polisi dari Polda Jabar untuk proses identifikasi jenazah ke 10 jenazah ini atau ke 11 jenazah ini tidak ada rintangan yang berarti begitu, Sisko dan juga saudara. Dari 10 orang jenazah ini kondisi sidik jarinya masih bagus, sehingga dengan melibatkan Inafis Polres Subang ini kemudian dilakukan identifikasi dan ke-10 jenazah tersebut dapat diidentifikasi dengan hasil yang maksimal. Dan 1 jenazah diantaranya ini dilakukan teknik tanda-tanda jenazah begitu ya, dengan kondisi jenazah dibantu dengan data anti mortem atau kondisi korban sebelum meninggal, dan ini tentunya dilakukan melibatkan keluarga dari jenazah tersebut. Dan untuk korban luka, Sisko dan juga saudara, ada sebanyak 33 korban luka ringan dan juga berat yang kemudian sebelumnya dilarikan ke RSUD Subang, dan pada malam tadi Sisko dan juga saudara, ke-17 atau ke-27 korban dari 33 korban tersebut ini sudah dipindahkan ke rumah sakit yang ada di Depok. Di antaranya ada 18 korban luka berat yang kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Kelapa II Depok dengan menggunakan ambulans dari Rumah Sakit Bayangkara. Dan dari ke-18 korban luka berat tersebut, seluruhnya Sisko dan juga saudara ini sudah berhasil dilakukan operasi begitu ya, penanganan operasi, di mana
penanganan operasi yang dilakukan ini adalah operasi kasus-kasus kecelakaan seperti operasi untuk patah tulang, lalu juga ada beberapa luka trauma di badan dan juga luka trauma ringan di kepala. Dan menurut keterangan dari Dokpol ini memang dari korban luka-luka tersebut ini tidak ada yang memerlukan penanganan ekstra begitu. Namun memang ada satu pasien yang kemudian memerlukan untuk dirujuk ke rumah sakit UI karena memang membutuhkan penanganan untuk operasi toraks. Dan Sisko, ada satu hal yang kemudian perlu digarisbawahi mengingat kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus pariwisata ini tidak jarang terjadi begitu ya Sisko dan juga saudara. Tadi dari Kakor Lantas Polri ini menghimbau bagi masyarakat khususnya adalah yang ingin kemudian berwisata bersama menggunakan bus pariwisata untuk kemudian lebih memastikan lagi kondisi kelayakan dari bus yang akan digunakan. Memang kalau secara kasat mata Sisko dan juga saudara ini tidak bisa dinilai secara kasat mata atau tidak bisa terlihat secara kasat mata terkait kelayakan dari bus yang akan digunakan. Untuk itu pihak polisian ini menghimbau masyarakat untuk lebih mendetail lagi menanyakan terkait kelayakan jalan dan juga beberapa hal yang harus dipastikan terkait keamanan dari bus yang akan digunakan agar kecelakaan-kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali, Sisko. Baik, terima kasih Fida Alatas yang melaporkan langsung dari RSUD Subang dan sebelumnya ada Hendri Irawan yang melaporkan langsung dari olah TKP. Terima kasih rekan-rekan, kami akan tunggu update dari kalian. Saudara, hujan intensitas tinggi menerjang kawasan Gunung Marapi, Sumatera Barat menyebabkan banjir lahar hujan. Akibatnya 12 orang meninggal dunia dan 4 orang kini masih dalam pencarian. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan Enamelok yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Bebas nyemil, manis-manis. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh, Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo? Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Ngapain ya? Floridina. Bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Seger. Floridina Coco. Cuy-cuy Coco Beats-nya part my fun sale. Floridina. Spontaneous Fun Maker.
food. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu Teja Saset, enak sehatnya. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Cipta dan Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Bebas nyemil, manis-manis. Kembali di Kompas Siang, saudara sopir bus yang menjadi korban kecelakaan bus di Subang bercerita bagaimana kronologi kejadian kecelakaan. Kepada Kompas TV, sopir bus menjelaskan jika kecelakaan terjadi begitu cepat. Haruskan untuk mengalami jalan raya itu akan terjadi hal-hal yang banyak akan terjadi. Karena di depan saya lihat ada sepeda motor sekitar 5 rombongan saat klakson tidak mau minggir. Akhirnya saya terpaksa buang ke kanan untuk menyelamatkan daripada lebih banyak korban yang di depan. Untuk menghindari kecelakaan yang lebih banyak, jadi saya mengantisipasi ya terpaksa ya buang ke kanan gitu, untuk agar kendaraan di sini berhenti. Update terkini penanganan dari korban terkait masalah laka lantas yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia. Kita akan ke RSUD Depok, di mana terdapat sejumlah korban luka. Bersama Fedriska Ananda di sana. Fedriska, selamat siang. Hingga kini berapa korban luka yang masih dirawat dan bagaimana untuk kondisinya saat ini? Ya, selamat siang Sisko dan juga saudara. Untuk korban luka yang sudah dievakuasi ataupun dirujuk dari RSUD Subang menuju ke sejumlah rumah sakit di Depok ini sudah berjumlah 46 pasien begitu ya. Karena memang ada sejumlah rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan. Ini ada 4 rumah sakit di Depok yang menjadi rujukan dari rumah sakit Subang, di mana ini di tempat saya melaporkan saat ini merupakan salah satunya merupakan RSUD Depok. Karena kalau misalkan di sini memang hanya 1 orang saja yang dirawat ataupun dirawat oleh rumah sakit RSUD Depok. Ini seorang laki-laki berusia 18 tahun dengan luka sedang begitu ya, di mana ia mengalami patah tulang di bagian tangan. Nah, untuk korban lainnya, korban luka lainnya, terutama korban luka berat begitu ya, ini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II Depok. Namun memang kami memiliki keterbatasan untuk dapat ke sana terkait dengan perizinan dan segala macamnya. Namun memang kalau misalkan selain di rumah sakit RSUD Brimob ini, maksud saya di Rumah Sakit Bayangkara Brimob, ini 2 rumah sakit lainnya juga menjadi rumah sakit rujukan. Di antaranya ini Rumah Sakit Hermina Depok dan juga Rumah Sakit UI. Nah, terkait dengan korban yang mengalami luka berat, ini difokuskan ataupun dialokasikan ke rumah sakit tadi saya sebut di Rumah Sakit Brimob dan juga Rumah Sakit Universitas Indonesia. Di mana kalau misalkan untuk tadinya saya dapatkan juga informasi bahwa karena memang di rumah sakit RSUD Depok ini tadinya juga akan dirujuk sejumlah korban, namun memang terkait dengan kendala tidak memiliki spesialis syaraf begitu ya, jadi sehingga memang rumah sakit menolak untuk menerima rujukan sehingga dialihkan ke Rumah Sakit Hermina. Namun Sisko, dari ke-46 korban yang sudah dirujuk dari RSUD Subang ini, memang 3 diantaranya masih berada di Rumah Sakit Subang karena memang harus mengalami ataupun menjalani tindakan tanggap darurat langsung di Rumah Sakit Subang sehingga belum dapat dilakukan rujukan ataupun evakuasi ke rumah sakit di Depok. Sisko.
Baik, 46 korban ini dirujuk ke sejumlah rumah sakit, salah satunya di tempat Anda melaporkan di RSUD Depok. Nah, Fedriska, tadi ini sekitar pukul 9:30 ada 10 jenazah yang sudah diberangkatkan dari RSUD Subang menuju Depok. Lalu bagaimana untuk proses serah terima jenazah dari pihak rumah sakit kepada pihak keluarga? Apakah sudah dilakukan secara menyeluruh atau seluruhnya? Ya, Sisko, ini juga yang menjadi menarik bahwa tadinya ketika akan dibawa ke 10 jenazah ini dari Rumah Sakit Subang, ini tadinya untuk skenario pertama ini akan dibawa ke rumah sakit ataupun RSUD Depok. Namun ini terkait dengan permintaan keluarga yang sudah tidak sabar begitu ya menanti ataupun mendoakan keluarganya ini meminta untuk langsung dikirimkan ke rumah mereka saja. Karena memang kalau misalkan skenario yang terbaru yang kami dapatkan informasinya bahwa ke-10 jenazah ini akan langsung diantarkan ke rumah masing-masing, ke rumah duka masing-masing. Kalau informasi yang kami dapatkan juga, Sisko dan juga saudara, ini ke-10 jenazah ini tadi berangkat dari RSUD Subang ini sekitar pukul 10 dan kami dapatkan informasi bahwa rangkaian ini tadi sudah sampai di Cikampek, jadi artinya sekitar 40 atau 30 menit lagi ini akan tiba di Depok. Dan sesaat setelah saya melaporkan saat ini, kami juga akan langsung bergeser ke pintu tol Sawangan Depok untuk menerima serah terima ke-10 jenazah ini yang akan langsung diterima oleh Kapolres Polresta Depok. Kemudian baru dari pintu tol Depok ini baru ke-10 jenazah ini akan kemudian diantarkan ke rumah masing-masing, Sisko. Baik, kurang dari 1 jam lagi untuk jenazah akan dilakukan serah terima di pintu tol Depok. Terima kasih atas laporan Anda, Fedriska Ananda dari RSUD Depok, Jawa Barat. Saudara Kakor Lantas Polri, Irjen Pol A. Suhanan menyebut tidak ditemukan jejak pengereman di lokasi kecelakaan. Meski demikian, polisi juga belum bisa menyimpulkan penyebab pasti kecelakaan karena masih menunggu hasil olah TKP. Dalam olah TKP juga polisi juga akan memeriksa kelayakan kendaraan hingga akan mendatangkan ahli. Ya, semua kemungkinan ada. Itu tadi. Nanti hasil penyelidikan secara keseluruhan ya, dari saksi-saksi termasuk pengemudi, pengusaha, kemudian dari teknis kendaraan itu sendiri, ini semua akan kita periksa. Jadi kita belum bisa menyimpulkan apakah itu ada kerusakan kendaraan atau human error, ya semua kita proses dari penyelidikan. Jadi semua akan diperiksa, teknis kendaraannya, kalau kendaraannya ada gangguan, nanti akan diperiksa oleh ahli. Ya. Itu semua akan berproses. Kalau untuk hari ini, olah TKP-nya akan apa saja Pak berarti yang dilakukan? Ini yang pertama di TKP, ya TKP kita sedang berjalan nih proses untuk olah TKP, kemudian nanti pemeriksaan terhadap kendaraan, ya baik itu dari kerusakannya, kemudian dari teknis tadi, teknis pengeremannya, perlampuannya dan lain sebagainya, itu akan diperiksa. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Hujan intensitas tinggi yang menerjang kawasan Gunung Merapi, Sumatera Barat, menyebabkan 2 kabupaten kota di Sumatera Barat diterjang banjir lahar hujan. 12 orang meninggal dunia akibat terjangan banjir lahar hujan. 4 orang kini masih dalam pencarian. Selain rumah warga rusak, banjir juga memutus akses Jalan Nasional Sialiang. Jalur utama yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi ini terputus karena badan jalan tergerus air sungai. Kami dapat informasi pada pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat dan sampai tanggal 12 Mei 2024 saat ini masih dalam pencarian dan evakuasi. Untuk jumlah korban yang meninggal berjumlah 12 orang, saat ini sudah di RSUD Mukhtar, dan selanjutnya 4 orang masih dalam pencarian yaitu di Kabupaten Agam. Dan ini masih data sementara pada hari ini, dan ini akan berlanjut melakukan asesmen dan pencarian di lokasi titik-titik banjir di 2 kabupaten tersebut. Banjir lahar hujan terjadi sejak Sabtu malam menerjang sejumlah kawasan di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Selain di Kabupaten Agam, banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar. Banjir tersebut merusak rumah warga dan fasilitas umum lainnya.
Kami jeda Kompas Siang sejenak saudara dan kami akan kembali dengan informasi. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas melepas 388 jemaah haji kelompok terbang pertama pada Minggu dini hari. Tahun ini disediakan layanan fast track agar proses keberangkatan semakin cepat. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Cipta dan Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Bebas nyemil, manis-manis. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Ultra Flu, reda, lega rasanya. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat. Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Cipta dan Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Bebas nyemil, manis-manis. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin.
Francisco Don Asiano masih bersama Anda di Kompas Siang. Saudara Menteri Agama Yakut Khalil Qomas melepas 388 jemaah haji kelompok terbang pertama di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu dini hari. Tahun ini Kementerian Agama dan pemerintah Arab Saudi menyediakan layanan fast track di 3 embarkasi haji agar proses keberangkatan ini semakin cepat. Menak Yakut didampingi Wakil Ketua Komisi 8 DPR Republik Indonesia TB Aceh Hasan Syatsili, Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Sheikh Faisal Abdullah Al-Amudi dan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Hilman Latif melihat langsung layanan fast track untuk jemaah haji di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Layanan fast track dapat menghemat waktu jemaah haji saat tiba di Bandara Al-Madinah dan KIA Jeddah karena pemeriksaan dokumen keimigrasian sudah dilakukan di bandara di tanah air. Sebelum ada layanan ini, jemaah haji harus menunggu sampai 5 jam. Namun kini tak lebih dari 45 menit saja, saudara. Fast track juga awalnya hanya ada di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, namun pada tahun ini juga tersedia di Bandara Juanda Surabaya dan Bandara Adi Sumarmo Solo. Jumlah jemaah haji yang mendapat layanan fast track tahun ini ada 128.450 atau 60% dari total jemaah haji. Tak hanya meninjau layanan fast track, Menteri Agama juga melepas keberangkatan 388 jemaah haji kloter pertama. Kita tadi melihat bagaimana proses fast track yang dilakukan di Bandara Jakarta ini. Tadi kita saksikan waktunya tidak lebih dari 2 menit, jadi cepat sekali. Ini sangat membantu proses keimigrasian jamaah haji kita nanti, begitu sampai ke Saudi tidak lagi melalui proses imigrasi, tapi bisa langsung melaksanakan ibadah di tanah suci. Saya kira ini bagian dari wujud baiknya hubungan antara dua negara, Kerajaan Saudi Arabia dan Indonesia. Saudara, sebanyak 371 jemaah calon haji kloter pertama diberangkatkan melalui Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Pemberangkatan kloter asal Bojonegoro itu secara simbolis dilepas oleh pejabat Gubernur Jatim Adi Karyono dan Kementerian Agama. Jemaah calon haji kloter pertama dari Embarkasi Surabaya asal Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur secara simbolis diberangkatkan pejabat Gubernur Jatim Adi Karyono. Pemberangkatan ini dilakukan lebih awal dikarenakan akan menjalani pemeriksaan keimigrasian atau fast track di Bandara Juanda. Layanan ini semakin mempersingkat waktu proses pemberangkatan yang hanya membutuhkan waktu selama 1 jam. Usai memberikan pengarahan, PJ Gubernur Jatim dan Kementerian Agama melepas 9 unit bus yang ditumpangi 371 jemaah calon haji. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa, memudahkan kita karena jemaah haji kita di Jawa Timur 37.221 itu jumlah yang sangat banyak dengan kloter 106 kloter. Oleh karena itu ini memudahkan proses semua berjalan di tanah air, di Surabaya, di asrama haji, sehingga nanti setelah terbang di kedatangan di Jeddah itu tidak ada lagi pemeriksaan. Ini memudahkan begitu. Yang kedua, saya lihat ini momentum yang paling bagus ya. Kloter pertama harus memang pemerintah juga hadir, dari Kementerian Agama juga hadir, menunjukkan bahwa kita siap dengan layanan terbaiknya. Hasil yang penyempurnaan yang tahun lalu. Informasi selengkapnya soal keberangkatan calon haji Embarkasi Surabaya kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Via Irmar di Surabaya, Jawa Timur. Via, selamat siang. Bagaimana kemudian jadwal keberangkatan calon haji pada hari ini? Sudah berapa kloter kemudian yang diberangkatkan dari Asrama Sukolilo, Via? Baik, selamat siang Sisko dan juga saudara, bahwa pada hari ini total ada sekitar 5 kloter yang berangkat menuju ke Tanah Suci. Kloter 1 hingga kloter 4 saat ini sedang dalam perjalanan dari Bandara Juanda Surabaya menuju ke Tanah Suci. Sedangkan kloter yang kelima saat ini tengah dilakukan persiapan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, dan rencananya mereka jemaah calon haji
asal dari Lamongan akan diberangkatkan sekitar pukul 11:30 siang waktu Indonesia Barat menuju ke Bandara Juanda Surabaya. Masing-masing kloter mulai dari kloter 1 hingga kloter 5 ini membawa sekitar 366 jemaah calon haji asal Bojonegoro dan juga Lamongan, termasuk juga jemaah calon haji yang ada satu yang posisinya atau kondisinya berada atau tengah hamil, usianya yaitu 14 minggu. Nah, ini kemudian menjadi perhatian petugas haji yang ada di embarkasi Surabaya, dan setelah itu dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, karena usia kandungannya yaitu sekitar 14 minggu, maka diperbolehkan untuk berangkat ke Tanah Suci. Adapun usia kandungan yang tidak diperbolehkan atau beresiko jika berangkat ke Tanah Suci yaitu usia kandungan yang berada di bawah 14 minggu serta juga kandungan yang usianya di atas 26 minggu. Sementara untuk lansia yang beresiko tinggi ini masih diperbolehkan berangkat dengan catatan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di embarkasi Surabaya ini dinyatakan sehat dan diperbolehkan berangkat menuju ke Tanah Suci. Diketahui ada sebanyak 5.400 jemaah calon haji yang usianya lanjut atau lansia dari 37.000 jemaah calon haji yang akan berangkat pada penyelenggaraan haji tahun 2024 kali ini. Kloter 5 akan berangkat, Sisko dan juga saudara, dan nantinya di jam yang hampir sama yaitu sekitar pukul 11:30 siang akan ada kloter 6 yang tiba atau masuk ke asrama haji Sukolilo Surabaya, di mana kloter 6 ini akan membawa sekitar 366 jemaah calon haji dari Lamongan dan juga 79 jemaah calon haji dari Bojonegoro. Ada sekitar 5 kloter dari kloter 6 hingga kloter 10, di mana nantinya kloter 10 jemaah calon haji akan tiba di asrama haji Sukolilo Surabaya pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Sisko. Busnya ini sudah nampak sudah berjalan untuk kloter 5 di belakang Anda, Via. Nah, ini kan juga cukup menarik pada tahun ini untuk embarkasi Surabaya menerapkan sistem fast track. Kalau sebelumnya kan hanya di Jakarta atau di Cengkareng. Nah, untuk melayani calon jemaah haji yang akan diterbangkan ke Tanah Suci ini seperti apa teknis fast track-nya di sana? Ya, Sisko, kalau berbicara tentang layanan fast track, memang ini merupakan layanan imigrasi yang terbaru dan diterapkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur, di mana layanan fast track ini para jemaah calon haji akan diperiksa dokumennya di Bandara Juanda Surabaya, sehingga ketika mereka sudah tiba di bandara di Madinah maka tidak akan ada lagi pemeriksaan, di mana memang tujuannya adalah untuk meminimalisir antrian panjang yang kerap kali terjadi setiap penyelenggaraan ibadah haji ketika mereka sudah tiba di bandara yang ada di Tanah Suci. Selain itu juga mengapa layanan fast track ini diterapkan di Jawa Timur, disebabkan karena pada tahun ini jumlah jemaah calon haji yang berangkat dari Jawa Timur ini lebih banyak jika dibandingkan pada tahun 2023 yang lalu. Hal ini bisa terlihat dari kloter yang ada, di mana kalau kami lihat pada tahun 2023 kemarin ada sebanyak 88 kloter yang membawa ribuan jemaah calon haji menuju ke Tanah Suci, sedangkan pada tahun ini ada sebanyak 106 kloter. Nah, karena ada proses pemeriksaan imigrasi di Bandara Juanda Surabaya, tentu saja para jemaah calon haji yang berangkat dari asrama Haji Sukolilo Surabaya paling tidak berangkat 4 jam sebelum jadwal keberangkatan. Contohnya pada kloter 5 yang baru saja berangkat, Sisko, di mana jadwal keberangkatan mereka menuju ke Tanah Suci yaitu sekitar pukul 4:30 sore waktu Indonesia Barat. Namun pada saat ini pada pukul 11:30 siang mereka sudah berangkat menuju ke Bandara Juanda. Nantinya akan ada pemeriksaan, dan tentu saja kalau melihat tahun kemarin mereka berada di Bandara Juanda sampai kemudian mereka naik ke pesawat ini memakan waktu sekitar 4 jam. Namun karena ada pemeriksaan di Bandara Juanda, pemeriksaan dokumen, sehingga
waktu tunggu para jemaah calon haji ini yaitu hampir sekitar 7,5 jam di Bandara Juanda Surabaya hingga kemudian mereka diperbolehkan untuk naik ke pesawat. Nah, karena ada layanan fast track ini tentu saja waktu istirahat jemaah calon haji di embarkasi Surabaya singkat, jadi tidak begitu lama. Oleh karena itu dihimbau jemaah calon haji ini benar-benar memperhatikan kesehatan, harus istirahat maksimal ketika sudah tiba di embarkasi Surabaya sebelum mereka berangkat menuju ke bandara. Sisko. Ini yang harus diperhatikan karena tahun ini khususnya di Surabaya menjadi salah satu tempat yang memperlakukan sistem fast track. 4 jam sebelumnya juga sudah harus berangkat dan juga harus memperhatikan kesehatan. Terima kasih Via Irmar yang melaporkan langsung dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Saudara, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah siap menyambut kedatangan jemaah calon haji Indonesia kloter pertama. Pihak bandara juga telah menyiapkan 4 gate atau pintu kedatangan. PPIH Arab Saudi, daerah kerja bandara, mengecek Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz atau AMA di Madinah, Arab Saudi pada Sabtu siang. Pengecekan dilakukan untuk memastikan fasilitas, sarana prasarana, dan jalur atau rute yang akan dilalui jemaah haji Indonesia siap digunakan. Dari pengecekan ini dipastikan Bandara AMA sudah siap menerima kedatangan jemaah haji Indonesia kloter pertama dari embarkasi JKG atau Jakarta Pondok Gede pada 12 Mei pukul 7 pagi waktu Saudi Arabia. Di hari yang sama juga akan berdatangan jemaah haji Indonesia kloter 2 hingga 22. Bandara AMA juga telah menyiapkan 4 gate atau pintu kedatangan untuk jemaah haji Indonesia, yakni gate fast track, gate internasional khusus wisatawan, gate internasional khusus haji, dan gate zero. Petugas haji juga memastikan Bandara AMA siap dilewati oleh jemaah lansia dan disabilitas dengan adanya kursi roda dan rute khusus disabilitas. Baik, untuk penanganan lansia kami sudah mulai sejak dini dari mulai penjadwalan ya, di mana kami sudah menyiapkan jadwal kedatangan jemaah haji setiap harinya, dan di dalam jadwal tersebut sudah kami masukkan jumlah lansia pada setiap kloternya ya, sehingga bagi para petugas yang melayani jemaah melalui pintu-pintu keluar di Bandara Arab Saudi ini sudah tahu setiap kloter ada berapa jemaah lansia dalam kloter tersebut. Dan tentunya kami juga sudah menyiapkan alat-alat dukung untuk melayani lansia tersebut ya. Di antaranya adalah kursi roda yang kami standbykan di setiap pintu-pintu keluar dari jemaah haji. Di Madinah, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi sudah siap menyambut para tamu Allah. Ada sebanyak 365 petugas yang sudah siap membantu para jemaah. Sebanyak 7.200 jemaah haji Indonesia diberangkatkan dari tanah air pada Minggu 12 Mei. Para jemaah haji Indonesia akan ditempatkan di 106 hotel berkelas. Lokasi hotel sekitar 50 meter dari Masjid Nabawi, saudara. Jemaah juga dapat mencapai Masjid Nabawi dengan berjalan sekitar 5 menit. Saudara, warga kampung Cikiwul Tonggoh, Batu Lawang, Desa Sekarawangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, mendulang rezeki dari mengukir getah dan juga batu. Hasilnya dijual hingga ke mancanegara. Informasinya akan kami suguhkan usai jeda di Kompas. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah itu pakai Hotin DCL. Baru, bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Ya. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%.
celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Cipta dan Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Bebas nyemil, manis-manis. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya in. Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Madu Teja Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu Teja Saset, enak sehatnya. Asri Gunawan kembali bersama Anda di Kompas Siang dan kini saatnya kita simak informasi menarik dari Biro Kompas TV di Tanah Air dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah ada jurnalis Kompas TV Andris Muhtar dari Sukabumi, Jawa Barat. Selamat siang Andris, silahkan dengan laporan Anda. Baik, Asri dan saudara, selamat siang. Untuk Cerita Nusantara kali ini ada dua informasi untuk Cerita Nusantara dari Biro Sukabumi, Jawa Barat. Untuk informasi yang pertama, saudara, seorang perajin batu hias warga Kampung Cikiwotonggo, Batu Lawang, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mendulang cuan dari mengukir getah dan batu. Hasil batu ini ia jual hingga ke mancanegara. Erwin Supriyatna, 28 tahun, warga Kampung Cikiwotonggo, Batu Lawang, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, yang mampu menghasilkan uang dari mengukir getah dan batu sejak 2017. Erwin yang bekerja sebagai pemungut sampah di area Pasar Cibadak, Kabupaten Sukabumi ini, kini sukses dalam memasarkan hasil batu hiasnya. Dalam pembuatannya, Erwin masih mengerjakan proses ukiran getah dan batu secara manual, berbeda dengan beberapa perajin lainnya yang menggunakan laser. Namun pengerjaan tradisional itulah yang justru kemudian menarik minat pembeli dari luar negeri, seperti Amerika, Kanada, Prancis, sampai ke Turki. Penjualan yang dipasarkan di media sosial menarik banyak perhatian orang luar negeri hingga memiliki grup tersendiri. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga jutaan rupiah. Sekarang saya sedang produksi macam-macam aksesoris, ukiran, dan lain-lain. Dan sampai penjualan pun saya pemasaran sampai ke daerah luar negeri juga, luar kota, ke Amerika, Kanada, ke Prancis, ke Jerman, bahkan sampai ke Turki juga saya sampai mengirim. Erwin mulai memanen hasil di tahun 2020. Kehidupan ekonomi keluarganya mulai membaik dan kini Erwin memiliki rumah sendiri, galeri, hingga kendaraan dari hasil penjualan getah batu tersebut. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.
kayak siput beneran ya. Untuk informasi selanjutnya, Saudara, dalam meningkatkan kemampuan dan kesigapan menghadapi bencana, Palang Merah Indonesia memberikan pelatihan dan simulasi evakuasi korban kepada puluhan relawan siaga bencana berbasis masyarakat di Sukabumi, Jawa Barat. Pelatihan ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dan memberikan pertolongan kepada korban bencana. Sekitar 60 relawan siaga bencana berbasis masyarakat atau SIBAK diberikan pelatihan kebencanaan oleh PMI Kabupaten Sukabumi bersama Atma Connect di daerah rawan bencana di Kecamatan Nyalindung dan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Para relawan SIBAK ini dibekali materi dan praktek penyelamatan pertolongan pertama dan manajemen posko bencana. Selain itu, kecepatan memberikan laporan melalui jaringan internet juga diberikan dalam pelatihan ini. Materi pelatihan yang diberikan cara pertolongan dan evakuasi kepada korban bencana sebelum dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Pelatihan ini digelar mengingat Kabupaten Sukabumi salah satu daerah rawan bencana, seperti longsor, banjir, tanah bergerak hingga gempa bumi. Kegiatannya apa sih tujuannya? Ini sebenarnya tujuannya itu dari pengembangan program pengembangan model ketangguhan masyarakat dari bencana berbasis internet, Pak. Jadi ini salah satu rangkaian kita melakukan latihan gabungan supaya SIBAK ini sudah siap ketika ada terjadi bencana begitu. Jadi diharapkan ke depannya itu anggota SIBAK yang terbentuk itu mereka punya kemampuan yang mumpuni, yang mereka bisa merespon dalam kondisi, dalam situasi kebencanaan. Kita tahu bahwa kedua daerah ini adalah merupakan daerah yang cukup berisiko dan memiliki potensi bencana, terutama bencana tanah bergerak dan juga gempa bumi ya. Dari latihan ini ditargetkan para relawan mampu memetakan potensi bencana di lingkungannya masing-masing, serta mampu bertindak cepat saat bencana terjadi. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Ya, Asri dan Saudara, itu tadi dua informasi untuk cerita Nusantara kali ini dari Biro Sukabumi, Jawa Barat. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Andris Muhtar dari Sukabumi, Jawa Barat. Sekelompok demonstran pro-Palestina beraksi di saat upacara wisuda Universitas California di Berkeley, Amerika Serikat. Rektor Universitas California berpidato tentang protes mahasiswa di kampusnya. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go
go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Cipta dan Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Bebas nyemil, manis-manis. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV kali ini bersama saya Asri Gunawan. Saudara, hujan intensitas tinggi yang menerjang kawasan Gunung Marapi, Sumatera Barat menyebabkan 2 kabupaten kota di Sumatera Barat diterjang banjir lahar hujan. 12 orang meninggal dunia akibat terjangan banjir lahar hujan. 4 orang kini masih dalam pencarian. Selain rumah warga rusak, banjir juga memutus akses jalan nasional Sialiang. Jalur utama yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi ini terputus karena badan jalan tergerus air sungai. Banjir lahar hujan terjadi sejak Sabtu malam menerjang sejumlah kawasan di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Selain di Kabupaten Agam, banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar, banjir merusak rumah warga dan fasilitas umum lainnya. Selain menghantam kawasan penduduk di 2 kabupaten, banjir lahar dingin Gunung Marapi juga menyebabkan jalur jalan nasional Silayang yang menghubungkan kota Padang Bukit Tinggi terputus total. Terjangan lahar dingin juga memporak-porandakan kawasan wisata yang ada di lokasi tersebut. Untuk lebih lengkap, Saudara, kita sudah bersama dengan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab. Selamat siang, Pak Ilham. Bagaimana kemudian penanganan pasca bencana tersebut? Ya, siang, Mas Sri. Izin. Jadi memang akibat intensitas curah hujan yang sangat tinggi kemarin, mulai dari sore sampai dini hari, terutama di daerah yang daerah ketinggian di Gunung Merapi dan Singgalang, itu intensitas curah hujannya sangat tinggi, mengakibatkan beberapa kabupaten kota terdampak oleh banjir, terutama banjir lahar dingin dan kemudian ada juga yang longsor. Dari data kami sampai tadi pagi itu sudah tercatat 3 kabupaten kota yang terdampak. Yang pertama itu adalah Kabupaten Agam, kemudian Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Parangpanjang. Kemudian dari kondisi ini, kejadian ini memang menimbulkan dampak kerugian dan dampak kerusakan yang luar biasa, terutama di jalan nasional akses Padang dan Bukit Tinggi menuju Bukit Tinggi, itu di daerah Silayang Karyang, putus total karena ruas jalannya terban di gerus air. Kemudian di daerah Malalak sendiri yang merupakan alternatif Padang menuju Bukit Tinggi juga mengalami longsor. Kemudian untuk korban jiwa yang masuk datanya sampai jam 9 tadi pada kami, sudah tercatat ada 15 korban yang meninggal. Dari 15 sudah 9 orang sudah bisa diidentifikasi. Kemudian ada korban yang luka-luka sebanyak 18 orang. Sementara di Padang Panjang sendiri ada 3 orang yang masih dalam pencarian.
kemudian ada 2 orang yang luka-luka. Demikian. Ya, masih ada 3 orang yang dalam pencarian begitu ya Pak. Ini lalu bagaimana kemudian langkah yang akan dilakukan oleh BPBD dan juga tim gabungan untuk mencari 3 orang yang masih hilang tersebut Pak? Ya, memang dalam kondisi ini pasti tim gabungan akan berfokus pada pencarian dan penyelamatan terhadap korban. Di samping itu juga akan melakukan pendataan untuk langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. Karena kondisi ini cukup masif, ada 3 wilayah yang terdampak. Tentu ini membutuhkan penanganan yang sangat serius dalam terutama untuk korban yang terdampak. Sejauh ini ada kendala yang dialami Pak? Ya. Kendala pasti, karena dalam kondisi ini banyak akses yang terputus, sementara jarak antara Padang dan daerah terdampak itu cukup jauh, bisa 1 jam atau 1,5 jam perjalanan. Kemudian dari Agam sendiri, dari pusat ibu kota Agam ke lokasi itu cukup jauh, ya. Ada sekitar 2 jam perjalanan dengan kondisi jalan yang banyak terputus. Kemudian tanah datar juga ke lokasinya juga cukup jauh. Jadi ini mungkin kita juga mengharapkan bantuan dari BPBD terdekat seperti Bukit Tinggi, kemudian Padang Pariaman juga ikut membantu dalam kondisi ini. Sementara untuk provinsi sendiri, kami sekarang sedang melakukan rapat koordinasi guna mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan dalam penanganan dampak bencana ini. Ya, ada 3 kabupaten kota yang terdampak, kemudian juga ada kendala yang dialami karena akses jalan yang terputus, kemudian juga jarak yang jauh. Lalu memang masih membutuhkan bantuan atau kerjasama dari BPBD yang terdekat begitu ya Pak. Koordinasinya sudah sejauh mana sampai saat ini? Ya, kita sudah melakukan koordinasi, kemudian kawan-kawan yang ingin membantu atau berkontribusi dalam mengurangi beban kawan-kawan yang terdampak itu juga sedang mempersiapkan diri agar untuk ke lokasi ini lengkap dengan persiapannya dan peralatan. Lalu untuk korban ini yang sudah berhasil dievakuasi kemudian juga ada yang luka-luka, penanganannya sejauh ini seperti apa Pak? Dan dirawat di mana atau mungkin penanganannya apakah dilakukan di posko pengungsian sementara atau seperti apa? Untuk data sementara yang kami dapat, untuk korban yang luka-luka sebagian sudah dirawat di Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi, kemudian yang di Padang Panjang di RSUD Padang Panjang juga ada di Rumah Sakit Yarsi. Kemudian untuk korban yang meninggal yang sudah diidentifikasi, sebagian sudah dibawa kembali oleh keluarga masing-masing. Lalu ini kan ada tempat tinggal warga mungkin yang terdampak juga ya Pak. Nah ini apakah ada beberapa posko pengungsian mungkin yang sudah didirikan dan di mana saja, kemudian apa saja yang disediakan di sana? Ya, jadi untuk posko pengungsian pasti akan segera disiapkan, terutama untuk masyarakat yang rumahnya terdampak. Dan sedapat mungkin kalau ada rumah-rumah keluarga yang bisa ditinggali untuk sementara waktu bagi korban terdampak, ini kita akan upayakan agar penumpang di tempat keluarga, karena untuk tenda dengan cuaca yang cukup ekstrim ini, dengan curah hujan yang masih berkemungkinan akan terjadi, tentu akan lebih baik kalau kita menginapkan di tempat keluarga dengan catatan untuk kebutuhan pangan dan makannya kita akan siapkan melalui BPBD setempat. Ya, kalau di posko pengungsian sementara ataupun juga di rumah warga mungkin yang sebetulnya tidak begitu terdampak, apakah akses listrik seperti itu terputus atau bagaimana Pak? Kalau kemarin sebagian ya terputus akses listrik, tapi sekarang karena kami juga masih agak terkendala juga untuk dengan posko-posko setempat ini, apakah sudah pulih kembali atau belum, kami belum dapat informasi selanjutnya. Lalu apa yang kemudian paling dibutuhkan oleh korban ataupun juga warga terdampak di sana Pak?
Ya, kalau untuk yang paling dibutuhkan karena ini korban dia ada kejadian banjir, pasti rata-rata memang butuh selimut, alas tidur, kemudian pakaian karena memang pakaian banyak yang terendam dan hanyut. Kemudian perlengkapan bayi karena juga ada anak-anak dan bayi yang terdampak dalam kondisi. Ya baik, memang masih dibutuhkan banyak sekali kebutuhan begitu untuk para warga atau korban terdampak bencana, terutama bahan-bahan pokok, kemudian juga selimut dan baju-baju. Ini khususnya juga untuk anak-anak dan balita. Terima kasih Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumatera Barat, Bapak Ilham Wahab, atas waktunya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Baik, terima kasih. Saudara, Breaking News Kompas TV kami akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa. Pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Nggak punya nyali penegak hukum. Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal. Lihat di desa saya, hancur bakau saya. Tak hanya kasus korupsi, tambang timah dari tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung meninggalkan borok, merusak lingkungan. Ikuti penelusuran jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi dalam 60 menit special report. Jejak tamak korupsi tambang timah 271 triliun rupiah, Minggu 11 Mei, pukul 6 petang di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Asri Gunawan. Kali ini terkait dengan pemulangan jenazah atau korban meninggal dunia dari kecelakaan bus wisata pelajar SMK Lingga Kencana yang terjadi di Subang, Jawa Barat pada Sabtu kemarin, saudara. Visual yang Anda lihat di layar kaca ini merupakan kondisi di rumah duka korban meninggal dunia, di mana jenazah ini sudah tiba di rumah duka untuk kemudian disemayamkan dan dimakamkan. Tadi berangkat sekitar pukul 9 pagi dari RSUD Subang menuju ke Depok, Jawa Barat. Kemudian juga tadi ada sejumlah pengamanan yang dilakukan bersama dengan Polda Jabar, kemudian Polres Depok dan juga Polres Subang. Saat ini tampak keluarga korban sudah berkumpul di depan jenazah korban meninggal dunia. Diketahui saudara, dari kecelakaan ini ada 11
korban meninggal dunia, di mana 10 diantaranya ini merupakan warga Depok, 9 diantaranya merupakan murid atau siswa SMK Lingga Kencana, dan 1 orang guru dari SMK Lingga Kencana. Taufik, ini gambarnya mau pakai gambar gua gini? Iya. Oh, tapi ngomong dong. Ya. Polisi juga sudah mulai melakukan olah tempat kejadian perkara pada pagi tadi, saudara. Ada sejumlah metode yang dilakukan, mulai dari TAA atau Traffic Accident Analysis, kemudian juga tadi disebutkan oleh Dirlantas Polda Jabar bahwa memang dilakukan scientific crime investigation untuk kemudian mengetahui apa penyebab kecelakaan bus yang membawa pelajar SMK Lingga Kencana. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, nanti kita akan tanyakan kepada rekan jurnalis Kompas TV yang bertugas di sana. Dan saat ini terlihat, saudara, di layar kaca tangis dari keluarga korban di rumah duka. Korban meninggal dunia yang sebelumnya ini berada di RSUD Subang diantar atau dibawa oleh mobil ambulans yang disediakan oleh pemerintah Kota Depok, begitu, kemudian untuk dipulangkan ke kediamannya masing-masing. Sebelumnya memang direncanakan akan ada prosesi terlebih dahulu, namun keluarga korban menolak dan memilih untuk memulangkan jenazah korban langsung ke kediamannya masing-masing di Depok, Jawa Barat. Sementara dari 11 maksud kami korban meninggal dunia, 1 ini merupakan warga Subang, sehingga yang 10 lainnya ini warga Depok yang kemudian dipulangkan. Untuk penyebab kecelakaan, saudara, masih dalam penyelidikan, utamanya proses olah tempat kejadian perkara tadi berlangsung dari pagi hingga siang hari. Kemudian nanti akan ada analisis, melibatkan beberapa stakeholder juga, dan tentunya polisi sudah memeriksa sejumlah saksi, mulai dari sopir bus, kemudian saksi yang ada di dalam bus, begitu, kemudian juga saksi di TKP yang melihat secara langsung. Dalam menempuh pendidikannya, dan mudah-mudahan ini yang husnul khotimah, dan juga dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya atas segala amal baik dari orang tuanya ataupun kepada anaknya yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan almarhum hadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah disiapkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Anda bisa saksikan juga di layar kaca Anda, saudara, saat ini di salah satu rumah duka korban meninggal dunia tengah melangsungkan prosesi doa, begitu, untuk kemudian sebelumnya menghantar jenazah ke peristirahatan terakhir. Maka dalam pengurusan dan untuk mensolatkan, kami mohon jamaah kita akan solatkan di satu tempat di musola di sebelah. Jadi kita solatkan bersama-sama sebelum dimakamkan, ya. Dan juga kepada seluruh warga, khususnya di lingkungan RT 1 RW 10 dan juga di RW 10, bahwa pelaksanaan zikir atau takziah
juga akan ditempatkan pada satu tempat, yaitu di aula di musola kami. Karena kalau kami laksanakan berbeda tempat dalam satu malam tidak mungkin. Maka nanti kepada para pihak keluarga, ya kita bersama-sama kita tempatkan saja satu tempat, kita doakan dalam satu tempat, ya. Itu sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak kita ini, amin, mudah-mudahan diampuni segala salah dan dosanya, ya, ditempatkan diterima amal ibadahnya, ditempatkan di Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini juga menjadi benar-benar syafaat kepada orang tuanya atas segala kebaikannya kepada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita ikhlaskan, kita tidak usah ini semua karena kehendak Allah. Ini karena izin Allah, sudah ketentuan Allah, qadarullah. Kita tidak ada bisa yang menolak, tidak ada bisa yang mengalah. Hanya kepada Allah kita beriman, kepada Allah kita berserah, dan kepada Allah kita bertawakal. Maka mari sama-sama kita urus, kita laksanakan kewajiban kita sebagai yang hidup atas almarhum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dari kami, dari perwakilan keluarga almarhum, ya, almarhum Mahesa Putra, ya, dan juga mungkin nanti almarhum Dimas Aditya, dan juga almarhumah Intan Rahmawati, ya, karena memang kita tetangga dan masih satu keluarga. Sekali lagi terima kasih atas simpatinya, atas dukungannya, atas doanya kepada keluarga kami. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kuat kalau mau dibuka lihat. Kalau kuat yang lihatnya. Kalau kuat nggak, kalau nggak kuat nggak sama. Di belum mulai tadi. Bisa bang. Masuk dulu nih bang, kemana bang? Masuk aja, masuk dulu. Siap bang. Dilihat aja ya, biar saya cek sebentar ya. Kalau dari yang tadi kita simak saudara, korban ini merupakan atau berjenis kelamin perempuan. Tadi juga sudah ada sejumlah doa yang dipanjatkan oleh pihak keluarga korban, begitu utamanya ini mendoakan agar jenazah husnul khotimah, kemudian juga meminta permohonan maaf kepada seluruh kerabat ataupun juga kenalan dari jenazah atau dari almarhum ini untuk bisa dimaafkan. Dan kalau kita lihat dari situasi di sana, tampaknya jenazah ini akan segera dimakamkan usai didoakan. Lalu tadi juga diinformasikan bagi keluarga
kerabat dari korban yang takziah atau mengunjungi rumah duka dan memberikan bela sungkawa ini nanti akan dilakukan di satu tempat begitu. Oke. Lebih lengkap saudara terkait dengan pemulangan jenazah korban kecelakaan bus wisata pelajar SMK Lingga Kencana. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi di Depok, Jawa Barat. Taufik, bisa Anda konfirmasi apakah seluruh korban meninggal dunia ini sudah tiba di rumah duka masing-masing? Ya, Asri dan juga saudara, memang untuk saat ini di tempat saya melaporkan yaitu di Kampung Parung Bingung, Kota Depok, ini seluruh dari korban kecelakaan bus di Ciater Subang ini sudah tiba di rumah duka masing-masing. Dan tadi sekitar pukul 12 kurang ini beberapa ambulan tiba di depan rumah korban dan juga langsung disambut oleh keluarga korban. Dan saat ini tadi sudah selesai prosesi doa dan juga sambutan dari keluarga korban bagi para pelayat. Dan saat ini rencananya setelah diberikan doa, setelah diterima di rumah duka, ini akan langsung disolatkan karena memang ini jaraknya tidak jauh dengan masjid terdekat. Dan setelah disolatkan rencananya memang ini jenazah akan segera dimakamkan di TPU Parung Bingung. Nah, ini suasana di rumah duka dari korban atas nama Mahesa Putra ini memang dipenuhi oleh tangis histeris ini karena memang tidak menyangka dari awalnya ingin melakukan study tour atau ingin melakukan rekreasi ke wilayah Subang, Jawa Barat, ini berujung naas sehingga merenggut nyawa korban. Dan seperti yang dapat Anda lihat saudara dari gambar di layar kaca Anda saat ini, proses pemindahan jenazah dari rumah duka dan nantinya akan dibawa ke musola ini untuk segera disolatkan. Dan setelah disolatkan, rencananya ini nantinya jenazah akan langsung dimakamkan di TPU Parung Bingung. Untuk saat ini memang ada beberapa opsi yang ditawarkan dari pemerintah kota Depok. Pemerintah kota Depok juga sebenarnya sudah menawarkan ataupun sudah menyiapkan pemakaman di TPU Pasir Putih, namun pihak keluarga ini memilih untuk memakamkan di TPU Pasir Bingung dikarenakan memang jaraknya lebih dekat dari rumah keluarga. Dan saat ini saudara, ini jenazah sudah dibawa ke musola ini untuk disolatkan
dan ini juga massa dari rumah duka ini sudah mulai bergerak ke arah musola ini untuk melakukan sholat jenazah gitu. Dan saat ini kita tentunya masih terus menunggu dari pihak keluarga apakah ataupun kapan nantinya waktu akan dimakamkan. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan tadi, memang setelah disolatkan ini akan langsung segera dimakamkan, Asri. Ya, dari pantauan Anda di sana, apakah ada pihak sekolah maupun pemerintah kota atau provinsi yang turut melayat di sana, Taufik? Nah, sepelihatan kami di rumah duka memang ini mayoritas dihadiri ataupun didatangi oleh pihak keluarga dan juga kerabat yang ingin berkunjung, dan tadi juga sempat ada beberapa instansi yang melayat ke rumah korban, khususnya ke rumah korban atas nama Mahesa Putra ini. Di antaranya ada dari Jasa Marga dan juga Dinas Perhubungan, lalu juga ada dari pihak kepolisian, dalam hal ini adalah Polres Kota Bogor. Dan untuk pihak sekolah kami masih belum melihat, namun saat ini memang yang terlihat menggunakan seragam instansi adalah dari Jasa Marga, lalu juga dari Dinas Perhubungan dan juga dari kepolisian. Dan untuk yang melayat memang saat ini masih didominasi oleh keluarga dan juga kerabat yang memang jarak dari sekolah dan juga rumah korban ini tidak terlalu jauh. Jika kita lihat jaraknya dengan radius kurang lebih sekitar 1 km, jadi memang masih banyak murid-murid juga yang turut melayat untuk mengantarkan korban ke peristirahatan terakhirnya, Asri. Ya, kalau dipantau ada dari Jasa Marga, Disub, dan juga polisi yang ada di rumah duka. Lalu Taufik, saya ingin mencoba mengonfirmasi kembali, memastikan kembali apakah seluruh korban meninggal dunia yang merupakan warga Depok ini sudah tiba di rumah duka mereka masing-masing, atau baru satu korban meninggal dunia saja yang tiba di lokasi Anda? Ya, Sri, untuk di tempat saya melaporkan ini memang total ada 4 korban yang memang rumah tinggalnya berdekatan, dan dapat saya pastikan bahwa keempat korban itu sudah tiba diantarkan. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga memang tadi korban yang dari RSUD Subang ini tiba berbarengan di Kota Depok, sehingga kurang lebih sepertinya para korban ini sudah tiba di rumah dukanya masing-masing, karena memang rumah ataupun kediaman dari korban tersebut memang tidak jauh jaraknya dari sekolah tempat di mana ia mengenyam pendidikan. Dan untuk korban di tempat saya melaporkan ini atas nama Mahesa Putra tadi sudah dibawa ke musola tentunya untuk disolatkan atau melakukan sholat jenazah. Dan tentunya kita masih terus menunggu apakah nantinya akan dikembalikan lagi ke rumah duka atau nanti langsung dimakamkan. Dan terkait pemakamannya sendiri, menurut informasi yang kami dapatkan juga dari pemerintah Kota Depok sudah menyiapkan pemakaman di TPU Pasir Putih. Namun menurut informasi yang kami dapatkan ini korban ini akan dimakamkan di TPU Parung Bingung, dikarenakan memang ini jaraknya cukup dekat dengan kediaman dari korban sendiri, Asri. Ya, di lokasi Anda melaporkan ini ada 4 korban meninggal dunia yang memang kediamannya berdekatan begitu ya. Lalu dari keluarga korban, adakah pernyataan yang disampaikan, Taufik? Ya, untuk pernyataan dari keluarga korban, tadi saya sempat berbincang sedikit dengan ibunda korban. Ibunda korban mengucapkan terima kasih atas doa dan juga perhatian yang diberikan oleh pihak media dan juga seluruh masyarakat, dan juga ia meminta untuk mendoakan jenazah agar amal ibadahnya diterima di sisinya. Dan tadi juga sempat mendengar ada dalam sambutannya oleh pihak keluarga saat jenazah tiba ini meminta agar dimaafkan semua kesalahan-kesalahan dari korban, dan juga diminta untuk mendoakan korban yang terbaik dan juga agar dapat beristirahat dengan tenang. Memang tidak banyak yang dapat dibicarakan karena ini suasana di sini masih haru. Tadi juga pihak dari keluarga sudah menangis histeris. Jadi saat ini informasi ataupun pernyataan yang didapatkan dari keluarga hanya untuk meminta agar korban dapat beristirahat dengan tenang, Asri. Ya, memang tangis keluarga masih pecah di sana, suasana masih haru, Taufik. Lalu bisa Anda konfirmasi dari 4 korban yang sudah tiba di rumah duka di sana, ini keempatnya merupakan siswa atau mungkin ada salah satu yang merupakan guru? Karena kita ketahui dari 10 korban meninggal dunia yang merupakan warga Depok, ini salah satunya merupakan guru dari SMK Lingga Kencana.
Ya, untuk korbannya sendiri memang untuk di tempat saya melaporkan ini ada semuanya adalah siswa. Yang di tempat saya melaporkan merupakan atas nama Mahesa Putra, dan juga di belakang ini yang rumahnya jaraknya tidak jauh dari kediaman Mahesa Putra ini ada atas nama Intan dan juga atas nama Dimas. Sedangkan untuk satu korban dengan gurunya, atas nama gurunya ini memang jarak rumah dukanya tidak jauh dari sekolahan, kurang lebih sekitar 100 sampai dengan 200 meter. Namun ini yang menjadi banyak dikunjungi oleh pihak-pihak karena ini merupakan jaraknya tidak jauh dari sekolah, sehingga memang ini untuk melaporkan ataupun ini memang rumah dari keempat tersebut, maksud kami untuk siswa-siswa yang sekolah di SMK ini memang jaraknya tidak jauh, sehingga memang jaraknya dari rumah duka ke sekolah ini jaraknya tidak berjauhan begitu, Asri. Dan untuk pemakamannya, menurut informasi yang kami dapatkan juga ini untuk TPU Pasir Putih jaraknya sedikit agak jauh dari sekolah, sehingga memang banyak korban yang memilih untuk dimakamkan di TPU Parung Bingung karena memang jaraknya yang cenderung lebih dekat dari rumah korban, Asri. Memang pemakaman atau tempat dimakamkannya korban ini dipilih yang lebih dekat dari kediaman korban. Lalu Taufik, untuk korban yang luka-luka, korban selamat di sana, apakah Anda mendapat informasi seluruhnya ini masih dirawat di rumah sakit atau ada yang sudah pulang? Karena tadi Anda juga sebutkan bahwa mayoritas dari siswa SMK Lingga Kencana ini kediamannya berdekatan dengan lokasi atau dengan sekolah. Betul, untuk korban-korban yang baik itu luka ringan maupun luka berat ini, menurut informasi yang kami dapatkan juga sudah tiba mulai sejak malam sampai dengan tadi pagi. Ini memang datangnya secara berangsur, namun hampir mayoritas semua korban yang baik itu luka ringan maupun luka berat ini sudah mulai berdatangan dari malam sampai dengan tadi pagi. Dan juga masih ada beberapa korban, itu menurut informasi yang kami dapatkan, ada 3 korban yang masih menjalani perawatan di RSUD Subang. Namun untuk mayoritasnya yang masih bisa berjalan ataupun sudah mengalami pengobatan di RSUD Subang ini memang sudah mulai kembali sejak tengah malam tadi sampai dengan pagi hari. Dan sedangkan untuk yang korban meninggal dunia ini tadi baru saja tiba sekitar pukul 12 kurang, dan di tempat saya melaporkan ini total ada 4 mobil ambulan yang sudah tiba dan juga sudah diantarkan ke rumah dukanya masing-masing, Asri. Ya, lalu dari pihak sekolah, Taufik, ini apakah sudah ada pernyataan yang disampaikan? Untuk dari pihak sekolah memang kita masih menunggu terkait apa statement ataupun penjelasan yang akan diberikan kepada pihak media ataupun kepada masyarakat. Namun untuk saat ini kita masih terus menunggu terkait perkembangannya ataupun pernyataan secara resmi dari pihak sekolah, karena saat ini memang yang terlihat di rumah duka yang sepemantauan saya ini hanya ada polisi dan juga dari pihak Jasa Marga serta pihak Dinas Perhubungan, Asri. Kita akan kembali update atau perbarui informasi terkait dengan pemulangan jenazah korban. Nanti kita akan perbarui kembali. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi yang melaporkan langsung dari rumah duka di kawasan Depok, Jawa Barat. Saudara, breaking news Kompas TV masih akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Dalam radarnya tersangka-tersangka lain di luar 16 ini. Saya melihat 2 orang ini kaki tangan. Nah, ada bom. Dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar itu di rumah klien Anda, Pak Sahrul. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar.
Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Untuk konser yang berat, ini rahasia gue lawan tepar. Persiapannya so fresh dong. Baru so fresh. Mau yang hot atau eucalyptus? Ada real essential oil dan hot lock system. Hangatnya strong, tahan lama. Badan always fresh. Pegel bro, pakai so fresh hot. Pegelnya hilang. Jangan tunggu tepar baru minta ampun. So fresh eucalyptus. Aromanya so relaxing. Lawan tepar dengan so fresh, badan segar bugar. Wingscare. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Lair. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait pemulangan jenazah korban kecelakaan bus SMK Lingga Kencana yang saat ini memang kondisi ataupun visual yang Anda saksikan ini merupakan kondisi terkini di rumah duka salah satu korban meninggal dunia di Depok, Jawa Barat. Tadi juga disampaikan ada salah satu korban meninggal dunia yang sudah dibawa untuk kemudian disolatkan lalu dimakamkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Hidayatul Mulyadi di Depok, Jawa Barat. Dayat, kalau tadi Taufik menyebutkan salah satu korban ini sudah dibawa untuk disolatkan, kemudian nanti akan dimakamkan. Kalau di tempat Anda melaporkan, ini bagaimana situasi di sana? Apakah jenazah sudah dibawa untuk disolatkan dan dimakamkan, atau masih di rumah duka? Ya, memang sampai saat ini saya saat ini berada di salah satu di rumah korban atau rumah Intan Ramawati dan Dimas. Kedua korban ini bertahan di rumahnya di rumah duka, dan rencananya memang dalam beberapa waktu sudah beberapa lama lagi keduanya akan segera. Dayat, mungkin bisa Anda ulangi karena suara Anda kurang jelas terdengar. Iya, saat ini saya berada di dua korban, yakni atas nama Intan Ramawati dan Dimas. Keduanya ini memang tinggal berdekatan bersebelahan di kampung Parung Bingung, Depok, Jawa Barat. Keduanya memang bersebelahan dan saat ini keduanya masih disemayamkan di rumahnya masing-masing. Dan rencananya memang menurut informasi yang kami dengar, tidak lama lagi keduanya akan segera dibawa ke musola gitu di masjid untuk disolatkan lanjut untuk dimakamkan begitu. Ya, masih berada di masih disemayamkan, kemudian
beberapa saat lagi ini akan dibawa ke musola untuk disolatkan dan dilanjutkan untuk dimakamkan. Lalu di mana lokasi pemakaman dari kedua jenazah ini? Iya, keduanya ini akan dimakamkan di TPU Parung Bingung yang jaraknya memang tidak jauh dari lokasi kediaman kedua korban. Lokasinya sekitar 500 meter dari lokasi kediaman kedua korban, begitu. Dayat, di rumah duka di lokasi Anda melaporkan, Anda melihat ada dari pihak sekolah atau mungkin dari kepolisian atau dari pemerintah kota atau provinsi di sana? Ya, memang dari sepenglihatan kami tadi dari mulai kedua jenazah tiba di rumah duka masing-masing, yang terlihat adalah sebagian besar kami melihat kerabat atau teman-teman korban yang merasa tidak percaya keduanya telah pergi. Suasana haru pun saat kedua jenazah korban dimasukkan tiba di rumah, isak tangis keluarga pun pecah ketika kedua korban tiba di rumah duka, begitu. Ya, ini didominasi oleh dekat korban yang memang masih dalam suasana haru atas kepergian korban, begitu. Lalu ada yang disampaikan mungkin dari keluarga atau kerabat korban, Dayat? Ya, memang kami belum dapat berkomunikasi dengan keluarga besar karena memang keluarga besar masih fokus kepada proses pemakaman kedua korban, jadi kami belum bisa berkomunikasi. Dan ini salah satu korban atas nama Dimas telah dibawa ke musola untuk disolatkan, begitu. Sementara yang di bawah ini atas nama Intan masih berada di rumah duka. Ya, kalau di lokasi rumah duka sebelumnya tadi Taufik menyebutkan ada 4 korban meninggal dunia atau jenazah yang sudah dipulangkan. Ini memang lokasi kediamannya berdekatan. Kalau di sana selain dari 2 jenazah atau 2 korban meninggal dunia yang memang rumahnya berdekatan, apakah di sekitar lokasi Anda melaporkan ini ada korban selamat yang mengalami luka ringan ataupun luka berat, Dayat? Memang sejauh ini kami belum dapat informasi itu, tapi kami melihat ini ada dari keluarga Intan Ramawati, jenazah Intan Ramawati sudah dibawa untuk dikeluarkan, begitu, untuk dibawa ke musola untuk disolatkan. Ya, mungkin ini bisa Anda jelaskan, ini visual terkini ya, prosesi. Visual terkini, ini Intan Ramawati, jenazahnya dibawa oleh keluarga, begitu, untuk disolatkan, lanjut segera dimakamkan, begitu. Ya, lalu informasi yang ada didapatkan di sana ini sebetulnya pihak keluarga mendapatkan kabar terkait kecelakaan ini dari pihak sekolahkah atau dari pihak kepolisian? Ya, dari informasi yang memang kami himpun dari semalam, sebagian besar informasi yang didapat dari keluarga atas kecelakaan yang terjadi di Subang itu lebih mereka mengetahui dari media, bukan dari pihak sekolah, begitu. Sehingga mereka mencari informasi tentang peristiwa kejadian sebenarnya seperti apa, gitu. Dari pihak sekolah berarti dapat informasinya, lalu meskipun memang sekarang masih berfokus untuk kemudian melakukan prosesi pemakaman dari jenazah, namun apakah ada koordinasi yang Anda lihat di sana yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun Jasara Harja ataupun dari pihak sekolah? Ya, memang sampai dari semalam kami melihat dari pihak kepolisian, begitu, dari pihak pemerintah kota memang proaktif, begitu, untuk memulangkan para korban ini ke rumahnya masing-masing. Baik, sudah
dilakukan prosesi pemakaman, utamanya ini akan dilakukan sholat jenazah terlebih dahulu, baru nantinya akan dimakamkan. Nanti kami akan perbarui lagi informasi kepada Anda. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Hidayatul Mulyadi dari Depok, Jawa Barat. Saudara, breaking news Kompas TV masih akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Program makan siang gratis menurut Anda akan berjalan mulus nggak sih di parlemen? Ada gap sebenarnya antara APBN yang sudah disahkan. Ketahui di segala lini, berita dan informasi seputar pemilu 2024. Penghitungan atau rekapitulasi di tingkat nasional terus dilakukan. Apakah kemudian dengan hilangnya tabulasi suara ini kemudian akan berdampak pada proses rekapitulasi? Kan publik juga ingin tahu. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Kebakaran terjadi akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Hingga saat ini jumlah korban meninggal ditemukan sebanyak 5 orang. Harga daging ayam di wilayah Kabupaten Banyumas naik dengan kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi. Live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, masih terkait dengan kecelakaan bus wisata pelajar SMK Lingga Kencana, yang mana saat ini adalah tengah dilakukannya prosesi penyolatan dan juga pemakaman jenazah korban meninggal dunia. Dan kami masih terhubung dengan jurnalis Kompas TV Hidayatul Mulyadi yang ada di rumah duka salah satu korban meninggal dunia. Dayat, tadi saya sempat melihat ada beberapa kerabat korban yang memang ini membawa foto, kemudian juga membawa bunga. Ini bisa Anda ceritakan? Ya, boleh diulang. Tadi saya sempat melihat ada sejumlah kerabat korban ini yang membawa foto, kemudian membawa bunga. Sepertinya ini teman sekolah korban. Nah, sebetulnya bagaimana kronologinya? Bisa Anda ceritakan apa kemudian tujuan dari para siswa SMK Lingga Kencana ini, berwisatakah atau dalam rangka wisuda atau seperti apa? Ya, memang kalau dari keterangan yang kami dapatkan dari semalam bahwa kecelakaan ini terjadi memang pada hari Sabtu malam begitu, di mana mereka para siswa ini ada tiga bus yang sedang mengikuti wisuda kelulusan dan sekaligus study tour begitu. Perpisahan mereka di kawasan Bandung. Di saat berada di kawasan Subang, mobilnya mengalami kecelakaan dan remblong. Gitu. Dan memang mereka mengadakan kegiatan ini selama 2 hari, dari hari Jumat pagi dan rencananya Sabtu malam mereka para siswa ini sudah pulang, direncanakan sudah pulang kembali ke Depok. Berarti
bisa Anda konfirmasi, Dayat, apakah memang kecelakaan ini terjadi saat perjalanan menuju kembali ke Depok atau masih menuju destinasi lain dalam rangkaian perpisahan itu sendiri? Iya, untuk kecelakaannya sendiri memang terjadi saat rombongan para siswa ini hendak pulang ke Depok. Jadi sudah terkonfirmasi bahwa mereka akan pulang ke Depok untuk usai melaksanakan kegiatan di Bandung begitu. Berarti perjalanan menuju pulang ke Depok, dan tadi Anda juga menyebutkan ada 3 bus rombongan dari SMK Lingga Kencana begitu. Lalu bisa Anda pastikan 2 bus lainnya ini selamat atau seperti apa? Kenapa tidak berbarengan begitu? Ya, memang dari 3 bus rombongan yang ada, siswanya sekitar 90-an siswa dan 20-an guru dan kepala sekolah yang mengikuti kegiatan ini. Yang mengalami kecelakaan itu adalah bus pertama, sementara bus kedua dan bus ketiga selamat. Dan pada pagi tadi rombongan bus kedua dan bus ketiga itu sudah dipulangkan, sudah pulang ke rumah masing-masing pagi tadi begitu dalam keadaan selamat. Dan suasana haru ketika para siswa ini, rombongan siswa mau bus 1, bus 2 dan bus 3 itu datang, suasana haru terlihat begitu, orang tua yang menyambut suasana haru ketika anak-anak mereka selamat dan bisa kembali ke mereka kembali. Ya, lalu berdasarkan pantauan Anda, Dayat, apakah dari sejumlah siswa ataupun guru yang selamat ini, mereka apakah sudah dimintai keterangan oleh polisi? Sejauh ini memang untuk penanganan kecelakaannya sendiri kan memang ditangani bukan di Polres Depok begitu, namun kecelakaannya ditangani di Subang. Sementara dari beberapa yang kami temui semalam begitu, ada beberapa kepolisian memang memintai keterangan terkait peristiwa tersebut, mulai dari kegiatannya dan lain sebagainya. Ya, lalu dari pihak keluarga adakah permintaan atau pernyataan yang disampaikan? Ya, dari beberapa keluarga yang akan diwawancara, mereka sangat menyayangkan ketika informasi yang didapat dari pihak sekolah, minim informasi yang didapat dari pihak sekolah terkait peristiwa ini, di mana di saat kecelakaan mereka mendapatkan informasi bukan dari pihak sekolah, melainkan dari media sosial dan media lainnya begitu. Sehingga mereka pada Sabtu malam setelah kejadian berdatangan untuk ke sekolah yang berada di kawasan Parung Bingung untuk mengetahui kronologi, terus untuk mencari tahu keadaan anak mereka begitu. Namun di sekolah sendiri memang tidak ditemui adanya informasi tersebut. Bahkan sejumlah orang tua yang ketika menghubungi pihak guru pun tidak bisa terhubung begitu. Dan informasi dari pihak sekolah sendiri minim, sangat minim terkait peristiwa ini. Ya, yang disayangkan oleh pihak keluarga korban ini adalah minimnya informasi dari pihak sekolah. Tadi kalau dari awal laporan Anda ini belum melihat ada dari pihak sekolah, saat ini sudah adakah pihak sekolah yang melayat kemudian ke rumah duka atau ikut menyolatkan? Kami belum bisa melihat, belum bisa terpantau di kami sendiri bahwa apakah ada pihak sekolah ataupun guru yang datang ke sini. Namun yang sebagian besar yang kami lihat tadi adalah rekan-rekan dari para korban yang datang melayat ke rumah duka. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Hidayatul Mulyadi. Nanti kami akan perbarui kembali informasi terkait dengan pemulangan dan juga prosesi pemakaman jenazah korban kecelakaan bus SMK Lingga Kencana yang terjadi kecelakaannya di Subang, Jawa Barat pada Sabtu kemarin. Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda saudara. Tetap bersama kami.
Sakit kepala? Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan keakraban, perkemahan Sabtu Minggu digelar. Hormat, gerak. Ini bapak. Ini bapak nggak mau. Hormat ini. Bapak. Lu sama gue tuan siapa? Dua bersaudara Arafah dan Halda diundang juga dong. Gue nggak kuat dah di sini. Gua yang Suci Barbar Show, Minggu 12 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Gak punya nyali penegak hukum. Kapolri gak punya nyali. Nih penambang ilegal. Lihat di desa saya, hancur bakau saya. Tak hanya kasus korupsi, tambang timah dari tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung meninggalkan borok, merusak lingkungan. Ikuti penelusuran jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi dalam 60 menit special report. Jejak tamak korupsi tambang timah 271 triliun rupiah, Minggu 11 Mei, pukul 6 petang di Kompas TV. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Kakak, saya dengar permintaan maaf yang benar kan backingnya para jenderal orang-orang korban. Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Asri Gunawan masih bersama Anda di Breaking News Kompas TV. Saudara, sopir bus kecelakaan di Subang, Jawa Barat, Sadira memastikan jika kondisi bus dalam kondisi prima. Saya menginap di Bandung, ya, mulai dari Depok, saya mampir ke alun-alun Bandung. Dari alun-alun Bandung, saya nginep di Hotel Ciamplas. Nah, dari Hotel Ciamplas, baru melanjutkan hari kedua, lanjut perjalanan arah pulang ke Tangkuban Perahu. Gitu. Nah itu kendalanya hanya pada saat itu hanya rem dalam aja gitu. Rem dalam masih ya untuk masih bisa dikendalikan lah, untuk anginnya masih normal gitu anginnya. Akhirnya saya memanggil seorang montir dari ke area rumah makan Jam 7. Setelah itu kan disetel agar rem itu bisa lebih tinggi gitu kan, bisa makan lagi. Nah setelah itu dari disetel lah di rest area di parkiran Tangkuban Perahu itu masih aman. Sampai turun pun kalau seandainya mau terjadi di Tangkuban Perahu sudah terjadi kan gitu. Kalau memang rem itu anginnya habis gitu. Ternyata setelah diperbaiki dari Tangkuban Perahu ya alhamdulillah aman sampai di rumah makan lanjut. Untuk perjalanan bis semua setiap akan perjalanan di Bandung seluruh unit itu selalu dicek. Mulai dari kapas rem, mesin, kopling, semua sesuatunya sudah dikendalikan dari kantor.
Ya istilah. Itu melaporkan kepada Bapak bahwa bus dalam keadaan siap jalan gitu. Karena memang pada saat itu udah semua dari kantor sudah dicek. Dan saya pun kalau sedang mau berangkat apa kekurangannya selalu saya lapor kantor. Saudara, pasca kecelakaan bus yang terjadi di Subang, pihak kepolisian menggelar olah TKP. Polisi pun mengimbau kepada pengguna jalan ketika melintas di kawasan Turunan Ciater, Subang, Jawa Barat untuk berhati-hati dan memperhatikan kondisi kendaraan. Gambar terkini yang Anda saksikan, saudara, ini di rumah duka korban meninggal dunia, di mana saat ini tengah dilakukan proses pemakaman, atau sebelumnya ini jenazah disolatkan terlebih dahulu untuk selanjutnya dimakamkan. Berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari jurnalis Kompas TV yang memantau langsung di lokasi, ini ada 10 korban meninggal dunia yang merupakan warga Depok, 9 diantaranya merupakan siswa, 1 korban ini merupakan guru. Dan yang Anda saksikan ini di suasana di rumah duka di kediaman korban meninggal dunia yang merupakan siswa dari SMK Lingga Kencana. Kecelakaan ini terjadi, saudara, diketahui ketika bus akan kembali ke Depok usai melakukan karya wisata dalam rangkaian perpisahan dan wisuda. Dan diketahui juga ada 3 bus dalam rombongan dan hanya 1 bus yang mengalami kecelakaan, yakni bus pertama. Suasana haru masih menyelimuti keluarga dan kerabat korban di rumah duka tentunya. Berdasarkan keterangan dari jurnalis Kompas TV yang memantau di sana, rencananya korban meninggal dunia ini akan segera dimakamkan usai disolatkan. Tempat pemakaman yang dipilih keluarga ini yang berada di dekat kediaman korban. Sejauh ini belum terlihat dari pihak sekolah yang turut melayat atau mengantar jenazah atau korban meninggal dunia ke tempat peristirahatan terakhir. Kecelakaan terjadi, saudara, pada Sabtu kemarin sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, di mana ini terjadi di kawasan Subang, Jawa Barat atau di Jalan Raya Ciater. Kecelakaan bus ini juga melibatkan sejumlah kendaraan, diantaranya minibus dan 2 atau setidaknya 2 sepeda motor, dan menyebabkan 11 korban meninggal dunia serta lainnya luka-luka. Polisi juga sudah menggelar olah tempat kejadian perkara pagi tadi di lokasi atau di tempat kejadian perkara dengan menggunakan metode scientific crime investigation, kemudian juga menggunakan metode TAA atau traffic accident analysis untuk kemudian mengetahui penyebab kecelakaan. Kalau berdasarkan dari pernyataan sopir bus yang saat ini kondisinya sudah bisa berkomunikasi meski memang masih dalam perawatan, sopir bus ini mengklaim bahwa kondisi bus dalam kondisi prima. Namun dari sejumlah saksi yang ada di dalam bus begitu mengatakan bahwa bus ini sempat mengalami gagal rem begitu. Dan dari saksi yang ada di lokasi kejadian, yang ada di luar bus begitu atau warga yang melihat, ini sempat melihat bus mati mesin hanya menyalakan lampu hazard.
Pasca kecelakaan bus yang terjadi di Subang, saudara, pihak kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi pun mengimbau kepada pengguna jalan ketika melintas di kawasan Turunan Ciater, Subang, Jawa Barat untuk berhati-hati dan memperhatikan kondisi kendaraan. Kalau kanan udah di bahu jalan, dia udah terbalik duluan. Tapi kalau misalkan yang pertama, pagi ini kita melaksanakan olah TKP agar kami mohon maaf kepada warga masyarakat yang melintas di pagi ini, kemudian kita laksanakan pengalihan arus lalu lintas. Kemudian yang kedua, berkaca dari kejadian kemarin, kita berharap seluruh pengguna jalan dapat mengantisipasi hal tersebut, tidak terjadi kecelakaan berulang, terutama para pengemudi kendaraan bus ataupun kendaraan truk yang melintas di lokasi ini, pastikan kondisi kendaraan Anda sehat untuk dapat melintas dengan selamat di jalur ini. Pak, untuk sendiri saat ini seperti apa kondisinya dan sudah dilakukan pemeriksaan kah? Supir masih dalam kondisi perawatan di RSUD Subang, dan sekarang supir dalam pengawasan pihak polisian. Memang supir sudah secara verbal kita minta keterangan, namun tetap kita akan mintai keterangan lagi. Semoga yang bersangkutan nantinya cepat pulih dan bisa memberikan keterangan lanjutan. Dari pemeriksaan awal, apa penyebab hingga bis tersebut hilang kendali dan terbalik itu, Pak? Jadi berdasarkan saksi-saksi yang ada di TKP, kemudian beberapa keterangan dari penumpang bis, sepertinya ada kegagalan fungsi rem pada bis yang menyebabkan bis tidak bisa dikuasai lagi oleh pengemudi bis, dan tentunya ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kondisi tersebut. Ini adalah visual terkini, saudara, prosesi pemakaman korban meninggal dunia dari kecelakaan bus SMK Lingga Kencana. Lengkapnya, saudara, kita sapa jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda di Depok, Jawa Barat. Rizka, bisa Anda jelaskan prosesi pemakaman yang berlangsung saat ini? Ya, selamat siang Asri dan juga saudara. Saat ini 2 dari 10 korban yang meninggal sudah dimakamkan. Tadi yang sudah pertama kali dimakamkan ini adalah atas nama Suprayogi, dan tepat di sebelah makamnya ini adalah makam dari saudari Intan Fauzia. Kalau misalkan kami pantau, Aci dan juga saudara, ini di sini memang ada beberapa liang yang sudah dipersiapkan. Tadi kami dapatkan informasi juga dari Pemkot sudah menyediakan setidaknya 10 liang untuk ke 10 korban meninggal dunia. Namun memang ini kembali kepada pihak keluarga, apakah ingin memakamkan secara mandiri atau dimakamkan pada liang yang sudah dipersiapkan. Berdasarkan informasi yang kami pantau juga tadi Asri dan juga saudara, sepanjang perjalanan kami tadi dari sekolah kemudian ke RSUD dan juga hingga saat ini ke TPU Parung Bingung ini, memang sepanjang jalan maksud kami ya, ini terkibar bendera kuning begitu. Memang dari ke-10 korban ini memang tinggal berdekatan ataupun bertetangga begitu ya, dan kemudian memang tampaknya dari masyarakat di sekitar Sawangan Depok ini meskipun tidak mengenal begitu ke-10 korban ini, namun tampaknya warga sekitar ini juga berempati, juga merasakan duka yang dirasakan oleh keluarga. Jadi memang untuk situasi lalu lintas tepat di depan pemakaman ini juga agak padat begitu, karena memang banyak warga yang kemudian melambatkan perjalanannya untuk melihat begitu bagaimana kemudian proses pemakaman dari ke-10 korban meninggal dunia ini, Asri. Di TPU Parung Bingung ini ada 2 jenazah yang sudah dilakukan prosesi pemakaman. Anda dapat informasi lagi, Fedriska, di sana apakah ada korban meninggal dunia lain yang akan turut dimakamkan hari ini? Ya, Asri, ini kan berdasarkan tadi
korban meninggal dunia yang tadi juga tadi saudara kita Taufik juga sudah melaporkan dari rumah dukanya, begitu kami dapatkan juga informasi bahwa mereka ini juga akan dimakamkan di TPU yang sama, yakni di TPU Parung Bingung. Memang tadi seperti yang tempat kami singgung, ini dari Pemkot Kota Depok begitu ya, sudah mempersiapkan 10 lahat bagi para ke-10 korban. Namun ini kembali kepada kebijakan ataupun pilihan keluarga masing-masing mau dimakamkan di mana begitu. Namun selain juga di TPU Parung Bingung ini juga ada satu TPU lain lagi yang juga sudah menyiapkan 10 liang lahat juga, yakni adalah TPU Pasir Putih. Kalau tadi saya tidak salah mendengar begitu ya. Namun memang ini lokasinya agak lebih jauh dibandingkan dengan TPU Parung Bingung ini. Jadi tampaknya ini dari pihak pihak korban meninggal dunia ini, pihak keluarganya ini tampaknya lebih memilih pemakaman yang memang lokasinya ini dekat dari kediaman mereka yang memang tidak jauh nih jaraknya. Kalau misalkan tadi kami pantau ini hanya mungkin memakan waktu perjalanan 5 hingga 10 menit, Asri. Disiapkan begitu lahan di TPU Parung Bingung, tapi juga dari Pemkot ini ada di TPU Pasir Putih. Namun kembali ke pihak keluarga memilih untuk dimakamkan di mana. Lalu Fedriska, Anda apakah mendapat informasi usai prosesi pemakaman, apakah akan ada takziah atau prosesi pendoaan bagi para korban meninggal dunia ini? Ya Asri, kalau misalkan untuk informasi tersebut kami belum mendapatkan informasinya begitu, karena memang dari pihak keluarga juga tampaknya belum bisa diwawancara begitu. Tadi juga saya sempat melihat ayah dari Intan Fauzia ini mengantarkan putrinya untuk terakhir kalinya ke liang lahat. Ini tampaknya belum bisa diwawancara begitu ya, tampak ayahnya sangat sedih dan terpukul kehilangan putri tercinta. Namun kami coba juga mengkonfirmasi begitu ke pihak sekolah, apakah dari pihak sekolah juga akan melakukan melayat keliling begitu ke pihak keluarga dari siswa-siswinya ini. Namun kami juga belum dapatkan konfirmasi dari pihak sekolah, karena kalau misalkan kami dapatkan informasi juga Asri dan juga saudara, ini dari jajaran guru dan juga kepala sekolah ini juga ikut dalam perjalanan kemarin ke Subang, Jawa Barat ini, sehingga memang ketika kami tadi melakukan standby begitu ya, kami mengunjungi sekolah dari SMK ini tidak ada pihak sekolah yang bisa diwawancara, karena memang dari pihak sekolah ini juga masih fokus begitu menangani musibah ini. Jadi memang posisinya dari pihak sekolah, guru-guru dan juga kepala sekolah ini juga pada saat itu tadi pagi ini masih berada di Subang. Namun hingga siang ini kami juga masih terus mencari informasi, mencoba mengkonfirmasi kepada pihak sekolah, tapi tampaknya kami belum bisa begitu memberikan informasi yang banyak mengenai dari sekolah ini akan melakukan apa setelah ini, apakah akan kemudian melakukan kunjungan ke masing-masing korban yang meninggal, keluarga korban yang meninggal dunia ini. Ya. Dari pihak sekolah memang ada beberapa juga yang melayat begitu, namun belum ada keterangan resmi atau keterangan lebih lanjut dari pihak sekolah. Lalu Fedriska, yang Anda dapatkan informasinya di sana, sebetulnya apakah keluarga ini menjemput ke RSUD Subang atau menyambut di Depok saja? Ini TPU Parung Panjang, Ya, tampaknya memang dari pihak keluarga ini membagi-bagi tugas ya Asri dan juga saudara. Bagaimana kemudian ada salah satu dari anggota keluarga yang memang melakukan penjemputan ke RSUD Subang, namun keluarga lainnya ini menunggu begitu ya di rumah. Kalau misalkan selain keluarga juga kerabat dekat yang juga melayat tadi ke rumah duka, ini kami pantau juga tampak entah ini adik kelas ataupun rekan-rekan sejawat para korban ini juga tampak menghantarkan kedua jenazah ini langsung ke TPU. Memang tentu kejadian ini sangat menyisakan kepedihan yang mendalam bagi pihak sekolah, bagi pihak teman-teman korban begitu ya, sehingga memang kalau bisa Anda lihat di layar kaca ini tampak memang pemakaman kedua korban ini dihantarkan oleh orang yang sangat banyak, karena ini memang karena mereka cukup simpati ataupun prihatin atas tragedi ini begitu. Kita lihat juga bagaimana kemudian tidak hanya rekan-rekan sejawat, tidak hanya tetangga-tetangga korban dan juga kerabat, tampaknya
warga Sawangan ini juga menaruh perhatian dan juga empati atas kejadian ini. Asri. Warna merah. Seperti yang Anda sebutkan tadi, Fedriska, ada kerabat atau rekan sekolah korban juga yang ikut dalam prosesi pemakaman. Ada yang mereka sampaikan, Fedriska? Kalau secara resmi tidak ada yang menyampaikan apapun begitu. Namun kalau misalkan saya tadi sempat mendengar ada yang berbincang begitu bagaimana kemudian mereka sangat tidak menyangka, sangat tidak percaya bahwa kejadian ini terjadi, peristiwa ini terjadi begitu. Karena memang sebagaimana ada juga mengungkapkan baru kemarin saya menelpon korban begitu. Mereka sangat tidak percaya tragedi ini sangat terjadi begitu cepat. Karena memang kalau misalkan informasi yang kami dapatkan Asri dan juga saudara ini kerabat dan juga keluarga korban ini mendapatkan informasi kecelakaan ini melalui media massa. Jadi memang kemudian setelah mereka mendengar ada terjadi kecelakaan, baru kemudian mereka ini mencoba mencari tahu apakah betul kejadian ini dan juga bagaimana juga nasib dari keluarganya. Jadi memang kalau misalkan saya bisa gambarkan Asri dan juga saudara, bahkan hingga tadi pagi ketika kami tim liputan Kompas TV tiba di Sawangan begitu ya, tiba di sekolah, ini masih ada begitu satu ataupun dua keluarga korban yang mencoba mencari informasi ke pihak sekolah, yang mencoba mengkonfirmasi bagaimana kemudian nasib dari keluarganya, dari putra-putrinya begitu. Tadi kalau misalkan saya hitung ya Asri, tadi pagi saja ini kemudian ada sekitar 2 atau 3 kerabat ataupun keluarga korban yang mencoba mencari tahu begitu bagaimana kemudian nasib dari putra-putrinya. Ada yang kemudian mengatakan bahwa mengadukan begitu ya, bahwa ini keluarga saya belum dijemput begitu, ini bagaimana kemudian nasibnya begitu. Karena memang kalau misalkan kami perhatikan juga begitu, ada juga ini terdiri dari relawan begitu ya, yang kemudian mengkoordinasi terkait dengan keberangkatan 20 ambulan yang diberangkatkan oleh Pemkot Kota Depok gitu, yang kemudian standby sedia memberikan informasi kepada keluarga korban yang memang membutuhkan informasi ketika tadi kami berada di sekolah. Asri. Ya, tentu saja kejadian ini menyisakan luka dan haru bagi kerabat dan juga keluarga korban. Keluarga juga masih terus menggali informasi terkait dengan nasib dari anggota keluarga mereka yang menjadi korban. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda. Dan saudara, breaking news Kompas TV masih akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Kakak, saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal orang-orang korban. Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Prosesi pemakaman masih berlangsung
di Depok, Jawa Barat, dan baru saja jenazah yang sudah disolatkan di masjid ini baru menuju ke tempat pemakaman. Diketahui saudara ada 2 tempat pemakaman yang disediakan, yakni di Pasir Putih, TPU Pasir Putih, dan juga di TPU Parung Bingung, di mana tadi juga kita sudah pantau bersama saudara ada 2 jenazah yang sudah dimakamkan. Terlihat juga keluarga dan kerabat korban ini terus berdatangan dan terus mengantar jenazah korban meninggal dunia dari kecelakaan bus SMK Lingga Kencana ke tempat peristirahatan terakhir. Kejadian ini tentu menyisakan luka mendalam terhadap keluarga dan kerabat korban karena memang sesuai rencana bus yang dikendarai atau yang digunakan oleh korban ini rencananya melakukan perpisahan dan wisuda bagi kelas 12 SMK Lingga Kencana. Dan kecelakaan memang terjadi ini di saat bus atau rombongan hendak kembali pulang ke Depok, Jawa Barat. Proses pemindahan badan bus yang mengalami kecelakaan di Ciater, Subang, Jawa Barat dilakukan dengan turut mengerahkan 2 alat derek dan 1 truk bermuatan air mineral. Badan truk berhasil dipindahkan sekitar pukul 22:15 waktu Indonesia Barat. Setelah sempat tertutup, saudara, kini jalan di turunan Ciater sudah bisa kembali dilalui oleh kendaraan. Saudara tetap bersama kami karena Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Kakak, saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal orang-orang korban. Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Saudara, kali ini Breaking News Kompas TV terkait dengan bencana di mana hujan intensitas tinggi yang menerjang kawasan Gunung Merapi, Sumatera Barat menyebabkan 2 kabupaten kota di Sumatera Barat diterjang banjir lahar hujan. 15 orang meninggal dunia akibat terjangan banjir lahar hujan. 4 orang kini masih dalam pencarian.
Selain rumah warga rusak, banjir juga memutus akses jalan nasional Sialiang. Jalur utama yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi ini terputus karena badan jalan tergerus air sungai. Banjir lahar hujan terjadi sejak Sabtu malam menerjang sejumlah kawasan di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Selain di Kabupaten Agam, banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar, banjir merusak rumah warga dan fasilitas umum lainnya. Selain menghantam kawasan penduduk di 2 kabupaten, banjir lahar dingin Gunung Merapi juga menyebabkan jalur Jalan Nasional Silayang yang menghubungkan Kota Padang Bukit Tinggi terputus total. Terjangan lahar dingin juga memporak-porandakan kawasan wisata yang ada di lokasi tersebut. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin perjalanan menuju Bukit Tinggi, khususnya dari arah Padang Pariaman menuju ke Bukit Tinggi, saya pastikan jalan di Lembah Anai terputus. Artinya masyarakat tidak lagi bisa mengakses jalan dari Padang Pariaman atau dari Kota Padang menuju Bukit Tinggi melewati air terjun Lembah Anai. Jadi saya harapkan masyarakat tidak perlu lagi melintasi Padang Pariaman, lebih baik putar ataupun tidak melewati jalur tersebut karena dipastikan tidak akan melintas, tidak akan nyebrang karena aspal sudah tergerus oleh banjir semalam. Saudara, 6 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat diterjang banjir lahar dingin Gunung Merapi. Hingga saat ini tim gabungan terus melakukan pencarian korban yang dinyatakan hilang. BPBD Kabupaten Tanah Datar menyebut banjir lahar dingin menerjang 6 kecamatan, yakni Kecamatan Limokaum, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Sepulukoto, Kecamatan Batipuah, Kecamatan Sungai Tarap, dan Kecamatan Pariangan. Dari 6 kecamatan, Kecamatan Sepulukoto, tepatnya Nagari Pandai Sike, menjadi daerah terparah terdampak. Fasilitas umum dan rumah warga rusak akibat banjir lahar dingin. Dari data BPBD Kabupaten Tanah Datar, saat ini ada 7 orang korban yang masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan saat ini fokus untuk melakukan penyisiran guna pencarian korban hilang. Setiap nagari juga diminta untuk mendirikan dapur umum sebagai langkah awal untuk mengurangi dampak resiko pasca bencana. Kita sudah terhubung, saudara, dengan Kepala Pelaksana BPBD Agam, Budi Perwira. Selamat siang, Pak Budi. Bagaimana kemudian penanganan pasca bencana di sana? Selamat siang, Bu. Jadi terkait dengan bencana alam banjir bandang di Kabupaten Agam, dapat kami laporkan bahwa setelah terjadi banjir bandang pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, diperkirakan terjadi pada pukul 21.15 WIB waktu Indonesia Barat. Jadi terkait dengan banjir bandang ini kita sudah langsung
turun ke lapangan saat kejadian dan kita sudah melakukan pendata dan asesmen pada hari kemarin, dan kita sudah melaksanakan evakuasi dan melakukan pencarian terhadap korban yang ada di 3 kecamatan lokasi bencana banjir bandang. Pertama di Kecamatan Candung, yang kedua di Kecamatan Sungai Pua, dan yang ketiga di Kecamatan Patkoto. Ketiga lokasi tersebut kita sudah laksanakan, kita sudah berbagi dengan tim, dengan stakeholder terkait, baik itu dari masyarakat, TNI Polri, dari BPD, dari tim SAR, dan dari relawan yang ikut berpartisipasi bersama masyarakat dalam melakukan pencarian korban. Jadi sampai pada hari ini, hari kedua kita tetap melaksanakan pencarian korban. Sampai pada hari ini data yang masuk ke posko utama yang ada dipusatkan di SD 08 Negari Bukit Batabuah, bahwa jumlah yang meninggal dunia itu ada sebanyak 14 orang. Sedangkan yang luka-luka ada sebanyak 16 orang, Bu. Ya berarti ini korban ya. Korban meninggal dunia ini bisa dikonfirmasi 14 orang ya Pak, bukan 15 orang? Sampai data yang masuk ke pos utama yang sudah dilakukan dengan petugas, masuk sampai hari ini 14 orang. Jadi informasi yang ada masih ada kemungkinan bertambah korbannya. Ya. Lalu masih adakah korban hilang yang masih dicari? Ini bisa dikonfirmasi Pak, ada berapa korban hilang yang masih dicari? Korban yang hilang yang masih dicari ada 1 orang lagi, Bu. Masih ada 1 orang berarti yang masih dalam pencarian begitu? 1 orang lagi yang sedang dilakukan pencarian pada hari ini, Bu. Lalu titik lokasi pencarian ini dipusatkan di mana atau justru disebar di beberapa lokasi, Pak? Jadi untuk pusat pencarian kita pusatkan di Negari Bukit Batabuh, Bu. Karena aliran dan kawasan banjir bandang ini berada di kawasan tersebut, Bu. Lalu apa kemudian kendala yang dialami oleh tim gabungan di sana, Pak? Saat sekarang ini memang kita masih kesulitan dalam pencarian ini karena akibat besarnya banjir bandang ini membawa lahat bebatuan, membawa material kayu serta pasir serta tanah. Jadi memang sampai ini kita tetap bersama dengan pihak terkait dalam melakukan pencarian, Bu. Jadi memang kesulitan kita banyaknya material yang mengikuti dari banjir bandang ini. Ya, rencana pencarian maupun evakuasi ditargetkan dilakukan kapan, Pak? Dan targetnya kapan selesai? Jadi untuk pelaksanaan pencarian ini kita targetkan paling lambat besok ini sudah bisa kita selesaikan. Kalau bisa hari ini bisa kita laksanakan pencariannya sesuai dengan laporan ke posko orang yang hilang maupun yang tidak yang melaporkan ada keluarganya atau masyarakatnya yang tidak berada di lokasi. Ini mudah-mudahan bisa kita secepatnya kita temukan, Bu. Ya, kemudian bisa Anda konfirmasi, Pak, jalan mana saja yang aksesnya tertutup begitu, tidak bisa dilalui oleh kendaraan? Jadi saat sekarang ini untuk jalan transportasi, baik jalan untuk nasional dan jalan provinsi serta jalan kabupaten memang tertutup untuk wilayah Kabupaten Agam. Jadi saat sekarang ini untuk jalan nasional, jalan arah dari Bukit Tinggi ke Padang, ini kita harus memutar dulu ke Lubuk Wasung, Bu. Terus untuk akses jalan kabupaten, jalan provinsi dari
Bukit Tinggi ke Lubuk Basung yang lewat jalur Malala tidak bisa dilewati. Jadi satu-satunya jalur yang bisa dilewati tujuan dari Bukit Tinggi ke Padang lewat kota Lubuk Basung. Ya, ada 2 jalan yang terputus begitu ya, jalan yang menuju Bukit Tinggi ke Padang. Ada 2 jalan yang tertutup untuk akses jalan untuk di provinsi, Bu. Dan juga jalan provinsi itu ya. Lalu Pak, kalau dari warga terdampak dan juga dari proses evakuasi, proses pencarian dari tim SAR gabungan ini sebetulnya apa yang dibutuhkan? Jadi saat sekarang ini kebutuhan yang kita butuhkan memang untuk pencarian mungkin alat untuk peralatan untuk pencarian mungkin itu yang kita butuhkan karena ini saking sebaran banjir bandang ini yang cukup luas dan panjang, perlu peralatan yang memadai untuk pelaksanaan tugas di lapangan. Perlu peralatan yang memadai begitu ya untuk bisa melangsungkan proses evakuasi dan juga kegiatan lain di lapangan dalam menangani bencana ini. Lalu Pak, kalau dilihat kan ini tidak hanya memutus akses jalan tapi juga berdampak terhadap tempat tinggal warga. Lalu sudah adakah posko pengungsian yang didirikan? Jadi kita di Kabupaten Agam kita sudah membuat 2 posko pengungsian. Yang pertama kita pusatkan di SD 08 Nagari Bukit Petabuh, yang kedua di SMP 1 Kecamatan Pakotku. Sudah ada 2 posko pengungsian yang didirikan ya. Lalu kebutuhan pokok dari para warga terdampak ini apakah sudah terpenuhi dan apa saja yang disediakan? Apakah ada dapur umum juga di sana? Jadi kita dari pemerintah Kabupaten Agam kita mempersiapkan dapur umum di masing-masing lokasi dan juga kita sudah menyiapkan tenaga kesehatan di masing-masing posko dan juga kita alhamdulillah sampai hari ini sudah ada bantuan dari masyarakat dari pihak ketiga terhadap para korban. Jadi ini bisa kita salurkan kepada masyarakat kita yang berada di pengungsian. Lalu apakah ada warga terdampak ini yang mengalami luka-luka atau seperti apa Pak? Jadi sampai hari ini Bu, yang masyarakat kita yang mengalami luka ada sebanyak 16 orang. Lalu perawatannya seperti apa di sana? Tim medis, tim kesehatan di sana apakah sudah bisa melangsungkan tugasnya dengan lancar begitu atau ada kendala yang dialami? Sejak tadi malam kita bersama dengan baik itu PMI, dengan relawan, dengan masyarakat, dengan puskesmas, kita sejak tadi malam sudah melaksanakan perawatan bagi masyarakat kita yang terkena musibah, langsung dibawa ke rumah sakit yang terdekat. Dan hari ini juga kita di masing-masing posko, masyarakat kita juga diperiksa kesehatannya. Jadi alhamdulillah berkat kerjasama kita, ini untuk penanganan kesehatan ini kita laksanakan cepat dan tanggap, Bu. Ya, lalu terkait dengan makanan bagi para pengungsi ini apakah dipastikan aman, Pak? Jadi memang diminta juga mungkin dukungan dari pihak dari ketiga, dari swasta, dari bantuan dari luar berkenan dengan kebutuhan masyarakat kita yang ada di pengungsian, Bu. Jadi masih membutuhkan bantuan begitu ya? Utamanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, untuk makanan para pengungsi ini sendiri. Lalu Pak, kalau dilihat di lokasi kejadian ini, apakah ada rumah atau permukiman warga yang memang sudah betul-betul hancur begitu tidak bisa ditempati atau seperti apa? Jadi dari data yang ada di posko memang ada berapa puluh unit rumah yang
yang rumahnya yang tidak bisa ditempati lagi, Bu. Dan juga ada yang mengalami rusak sedang. Jadi bagi masyarakat kita yang rumahnya tidak bisa ditempati maupun yang rusak sedang nih, itu yang kita tampung di posko pengungsian, Bu. Ini sebetulnya apakah kondisi lahan di sana memang akan selalu terjadi potensi bencana begitu atau labil begitu ya? Nah, apakah perlu relokasi permukiman warga di sana? Jadi warga ini harus berpindah begitu tempat tinggalnya atau seperti apa? Ya, terkait dengan bencana yang kita alami, jadi pada tahun ini nih udah yang kedua kali bencana terjadi semenjak tahun 1968. Jadi memang sudah cukup lama. Jadi memang untuk masyarakat kita yang berada di aliran sungai dan di aliran banjir bandang ini, lahar banjir bandang ini, mungkin nanti perlu kita mungkin musyawarahkan dan bicarakan untuk pemindahannya. Saya nanti mungkin kondisi dan situasinya tidak memungkinkan lagi dengan berada pada lokasi saat ini, Bu. Ya, lalu sejauh ini BPBD Agam ini sudah melakukan koordinasikah dengan sejumlah stakeholder termasuk pemerintah begitu? Ya, saat ini kita fokus kita mungkin sampai hari ini kita tetap melaksanakan pencarian yang ini korban. Ya, mungkin untuk tahap selanjutnya perlu pemikiran kita bersama dengan masyarakat di lokasi, bagaimana langkah ke depan agar terhadap masyarakat yang berada di lokasi bencana ini bisa kita kurangi, kita minimalisir terhadap potensi bencana yang lebih besar lagi. Ya, ini kalau berdasarkan pengamatan ataupun juga data, apakah masih ada potensi bencana yang terjadi? Utamanya apakah intensitas curah hujan ini masih tinggi atau seperti apa? Jadi kalau dilihat ke depannya memang kondisi cuaca kita memang kondisi ekstrim, dan untuk intensitas kemungkinan cuaca hujan deras ini mungkin ada peluang, karena kita tidak bisa pula mengantisipasi kapan munculnya bencana. Jadi mungkin yang perlu bagi kita, bagi masyarakat, pemerintah dan relawan, bagaimana kita bisa dengan kondisi apapun bisa kita tetap waspada dengan kondisi cuaca yang ada. Lalu untuk kondisi kesehatan dari para pengungsi ini seperti apa? Apakah ada pengecekan kesehatan begitu? Iya, jadi kita di posko ini kita melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kita yang di pengungsian, dan kita juga menerima juga pemeriksaan kesehatan dari masyarakat kita yang ada di sekitar lokasi bencana. Baik, penanganan pasca bencana masih terus dilakukan. Terima kasih Kepala Pelaksana BPBD Agam, Bapak Budi Perwira telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih. Terima kasih. Usai jeda kami masih akan kembali, saudara, tetap di Kompas TV. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Ngapain ya? Floridina. Spontaneous Fun. Bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco. Cuy-cuy Coco Beats-nya Part My Fun Sale. Floridina Spontaneous Fun Maker.
memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun Bang. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampah ini sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Kita mulai Sapa Indonesia Malam. Sebelum hari berganti, ketahui lebih lengkap peristiwa terkini di tanah air yang menjadi perhatian publik. Insiden pilot co-pilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit. Akses menuju sekolah harus berjuang melewati medan yang sulit. Ikuti Sapa Indonesia Malam. Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore. Sabtu dan Minggu pukul 7 malam. Live di Kompas TV. Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan banjir atau bencana lahar dingin di Padang, Sumatera Barat. Dan kita akan perbarui informasi terkait dengan bencana ini bersama jurnalis Kompas TV Rio Yohanes yang ada di sana. Selamat siang Rio, bagaimana kemudian pasca bencana ini, apa perkembangan yang Anda ketahui di sana, utamanya terkait dengan penanganan? Ya, Astri dan juga saudara, saya saat ini berada di salah satu jalur jalan menuju ke Lembang. Salah satu jalan yang terus tetap. Untuk saat ini memang dilakukan Rio, dapat Anda ulangi karena kami belum bisa mendengar suara Anda di sana. Ya, untuk banjir lahar dingin ini terjadi di dua kabupaten, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Di Kabupaten Agam ini ada 3 kecamatan yang terdampak dan juga di Kabupaten Tanah Datar itu ada 6 kecamatan yang terdampak. Dari dampak lahar dingin ini selain menimbulkan dampak material seperti kerusakan rumah dan fasilitas umum, di sini juga terdapat korban jiwa di Kabupaten Agam sendiri. Sejauh ini terakhir dari laporan dari pihak rumah sakit Bukit Tinggi, RSUD Bukit Tinggi, tempat sentral pengobatan korban terdampak, itu sudah 15 orang korban yang meninggal dunia. 18 orang mengalami luka-luka, itu baik luka ringan maupun luka berat. Sementara di Kabupaten Agam, di Kabupaten Tanah Datar, ini sejauh ini dari informasi BPBD Kabupaten Tanah Datar, ini ada 3 orang korban meninggal dunia yang sudah ditemukan. Sementara masih ada 7 orang lagi yang masih dalam proses pencarian, di mana posisinya itu berada di daerah Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar. Demikian, Astri. Ya, masih ada 7 orang yang dicari di Lembah Anai begitu. Lalu apa kemudian kendala yang dialami oleh tim SAR gabungan di sana dalam mencari korban hilang? Ya, untuk pencarian dan evakuasi memang sejauh ini tim SAR gabungan itu terkendala akses jalan. Karena beberapa akses jalan itu terputus total, seperti di Kabupaten Tanah Datar sendiri ada beberapa jalan yang amblas. Dan juga ada beberapa unit jembatan yang terputus sehingga akses menuju lokasi ini sedikit menyulitkan petugas gabungan untuk menuju titik terparah. Dan di sana juga di Kabupaten Tanah Datar sendiri untuk mengurangi dampak risiko bencana ini, Bupati Kabupaten Tanah Datar itu sudah menginstruksikan kepada seluruh nagari agar mendirikan dapur umum. Jadi dapur umum segera akan didirikan di nagari-nagari yang terdampak untuk meringankan beban korban banjir lahar dingin ini. Demikian, Astri. Ya, lalu pantauan Anda di sana bagi para warga terdampak atau pengungsi, ini bagaimana kondisinya, utamanya soal kesehatan, kemudian juga ketersediaan kebutuhan seperti pangan, kemudian selimut, apalagi juga untuk para pengungsi yang balita begitu? Ya, untuk kebutuhan bantuan logistik bagi korban terdampak sejauh ini memang pemerintah daerah kabupaten yang terdampak itu melalui BPBD setempat juga sudah mulai mengalirkan bantuan-bantuan logistik, itu baru pertama untuk menangani korban terdampak banjir lahar dingin ini. Mereka masih di pos-posan berada di daerah-daerah fasilitas umum seperti bangunan sekolah dan masjid yang jauh dari jangkauan banjir lahar dingin. Sementara mereka masih tetap di situ. Dan untuk penanganan lanjutan, memang di sini pemerintah kabupaten kota terdampak, mereka menyatakan akan segera melakukan rapat evaluasi untuk menentukan titik posko pengungsian maupun titik posko penanganan bencana banjir lahar dingin ini. Demikian, Astri.
Ya, lalu terkait dengan akses jalan yang terputus ini kan ada beberapa ruas jalan yang akses jalannya tertutup, Rio. Nah, bisa Anda jelaskan ini alternatif lainnya itu di mana, melalui rute mana, lalu mungkin perbedaan jarak tempuh atau waktu tempuhnya ini berapa lama? Ya, kalau untuk akses jalan dari Padang menuju ke kota Bukit Tinggi, itu ada 2 jalur alternatif, itu jalur dari Padang Pariaman, kita bisa memasuki jalur Duduk Pasung dan naik ke Kelok 44 dan juga bisa melalui jalur Cicicin Malala. Namun memang jalur Cicicin Malala ini tadi pagi diinformasikan juga terjadi longsor sehingga masih belum bisa dilalui dan saat ini petugas di lapangan sudah masih melakukan pembersihan dan diperkirakan dalam 2 atau 3 jam ke depan ini jalur Cicicin Malala sudah bisa dilalui untuk akses alternatif bagi warga yang ingin menuju atau dari ini ke Kota Padang. Demikian, Astrid. Ya, bisa Anda kembali konfirmasi, Rio, apa kemudian langkah terdekat atau yang akan saat ini dilakukan oleh tim SAR maupun juga BPBD dalam penanganan pasca bencana ini? Ya, untuk langkah tercepat memang sejauh ini pemerintah Kabupaten Kota dan pemerintah provinsi melalui BPBD provinsi sudah menyatakan bahwasanya akan melakukan rapat evaluasi dan menentukan titik-titik untuk menetapkan titik evakuasi bagi warga untuk sementara waktu bagi warga yang rumahnya memang tidak bisa lagi dihuni. Dan sejauh ini fokus utama dari pagi sampai siang ini masih melakukan proses evakuasi dan pencarian, menyusuri daerah-daerah terdampak untuk menemukan korban yang masih dalam proses pencarian. Dan dalam hal ini pemerintah gabungan itu pemerintah daerah juga dibantu oleh aparat kepolisian, TNI dan juga dari Basarnas di Provinsi Sumatera Barat. Demikian, Asri. Baik, proses penanganan pasca bencana ini masih terus dilakukan. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Rio Yohanes yang melaporkan langsung dari Sumatera Barat. Saudara, breaking news Kompas TV kami akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa. Nyali penegak hukum, Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Tak hanya kasus korupsi, tambang timah dari tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung meninggalkan borok, merusak lingkungan. Ikuti penelusuran jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi dalam 60 menit special report. Jejak tamak korupsi tambang timah 271 triliun rupiah, Minggu 11 Mei, pukul 6 petang di Kompas TV. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Agit Fridianto. Dan saya masih Sertarigan. Saudara, para jemaah calon haji bersiap bertolak ke Tanah Suci. Kelompok terbang pertama jemaah calon haji Embarkasi Jakarta akan berangkat ke Madinah Minggu dini hari. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak, diantaranya. Aktor Epi Kusnandar dan Yogi Gambles menjalani pemeriksaan kesehatannya di Polres Metro Jakarta Barat usai diamankan terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Seorang sopir taksi online dikeroyok oleh sejumlah orang di kawasan Bandara Sultan Babullah, Ternate saat menjemput penumpang. Tak terima dianiaya, korban melapor ke Mapolsek Ternate Utara. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan detik-detik bus berpenumpang 20 orang tergelincir ke Sungai Moika di kota Saint Petersburg, Rusia. 7 penumpang meninggal akibat kejadian ini.
Saudara, kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini. Sebuah bus pariwisata membawa rombongan penumpang terguling di Lembah Sarimas Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Masih banyak korban yang tertindih berserakan. Dari video ini terlihat aparat kepolisian dibantu warga mengevakuasi korban. Kecelakaan bus terjadi di jalur Lembah Sarimas Ciater. Jalur ini dikenal rawan kecelakaan, saudara. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan dan jumlah korban akibat kecelakaan ini. Diduga, bus pariwisata ini mengangkut rombongan pelajar. Saat ini, ambulans sudah dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi korban. Masih banyak korban yang tertindih berserakan, korban bergeletakan mayat. Informasi lain, kecelakaan terjadi di jalan arteri jalur Semarang-Solo, Ungkaran Barat, Kabupaten Semarang. Diduga remblong, sebuah truk molen menabrak mobil dan rumah warga. Video amatir warga menangkap kondisi pasca kecelakaan di Jalan Jenderal Sudirman, Langgensari, Sabtu siang. Bagian depan truk molen bersarang di tiang listrik yang ditabrak hingga nyaris roboh. Truk molen juga menabrak sebuah mobil dan merusak tembok rumah warga di pinggir jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Informasi berikutnya, kebakaran terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Api menghanguskan sebuah gudang penyimpanan peralatan mainan. J65. Asap pekat terlihat di kawasan pergudangan di Kecamatan Kosambi Sabtu siang. Kebakaran terjadi saat para pekerja sedang beraktivitas. Namun seluruh pekerja berhasil keluar menyelamatkan diri. Sekitar 2 jam kemudian api dapat dipadamkan. Penyebab kebakaran belum diketahui. Dari Kota Manado, Sulawesi Utara, saudara, 5 rumah di kawasan padat penduduk terbakar. Api dengan cepat meratakan ke-5 bangunan rumah. Kobaran api menyala tepat di depan sebuah pusat perbelanjaan di Kelurahan Wenang Selatan, Kota Manado, Jumat malam. Pemadam kebakaran pun berjibaku menjinakkan api yang membakar 5 rumah tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah. Beralih ke informasi lain, mobil dinas milik Satuan Brimob Polda Papua dibawa kabur seorang warga saat diparkir untuk menjemput anggota Satgas Damai Kartens di Bandara Sentani. Dari rekaman CCTV, tampak pelaku menabrak palang pintu parkir saat berusaha kabur membawa mobil usai dikejar sejumlah petugas. Setelah dilakukan pengejaran, pelaku akhirnya dapat dilumpuhkan di batas kota. Untuk sementara, pelaku kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Raja. Saudara, warga Kelurahan Ngemplak-Rejo, Pasuruan, Jawa Timur digegerkan ledakan dari bom ikan. Akibat ledakan ini, 1 orang tewas dan sejumlah rumah warga rusak. Wong gawe bondet omae meledak. Rameon. Ledakan terdengar hingga radius 5 km. Warga yang sedang tertidur dibuat kaget dan panik. Akibat ledakan ini, 1 orang tewas dan sejumlah rumah warga rusak. Warga menduga ledakan di rumah Matcum berasal dari bom ikan atau bondet. Pasalnya, sang pemilik rumah selama ini dikenal bekerja sebagai nelayan. Pada Sabtu pagi, tim penjinak bom Polda Jawa Timur dibantu anggota Polres Pasuruan Kota menggelar olah TKP di lokasi ledakan. Dari hasil penyisiran, polisi menyita sejumlah alat racik dan sisa bahan peledak. Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi, ledakan yang terjadi pada Jumat malam merupakan bom ikan dengan daya ledak low explosive. Barang-barang ataupun benda-benda yang ada di lokasi adalah low eksplosif dan juga kuat sebagai bom ikan sesuai dengan profil dari yang diduga korbannya itu, saudara. Jadi barang buktinya seperti black powder,
maupun ada arang yang ini menunjukkan bahwa ini adalah low explosive. Informasi berikutnya, curhatan seorang pria asal Ngawi, Jawa Timur tentang sang istri yang meninggal pasca operasi cabut gigi di sebuah klinik di Ngawi viral di media sosial. Curhatan Davin Ahmad Sofyan yang berharap keadilan atas meninggalnya sang istri Nira Pranita Asih viral di media sosial. Istrinya meninggal dunia pasca operasi cabut gigi bungsu yang berdampak pada infeksi mulut dan organ pernapasan. Sebelumnya, saudara, upaya mengatasi infeksi telah coba dilakukan melalui operasi. Namun belakangan kondisi sang istri menurun dan akhirnya meninggal dunia. Keadilan ini ke dokter awal yang menangani seperti apa kemarin? Waktu kemarin saya mendapat mencoba untuk konsultasi oleh dokter gigi tersebut itu bahwasanya kalau dia sudah melakukan sesuai SOP-nya, dia tidak ingin bertanggung jawab atas segala apa yang terjadi oleh istri saya. Langkah selanjutnya yang akan jenengan ambil apa, Mas? Langkah saya untuk selanjutnya tetap saya akan mencarikan keadilan untuk istri saya. Memang secara kronologis kami masih butuh beberapa informasi ya. Karena terkait pasien yang ditangani oleh dokter gigi tersebut. Tapi itu belum lengkap sehingga kami belum bisa menyampaikan secara detail. Sorotan berikutnya, saudara, aktor Epy Kusnandar dan Yogi Gambles menjalani pemeriksaan kesehatannya di Polres Metro Jakarta Barat usai diamankan terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Aktor Epy Kusnandar dan Yogi Gambles menjalani tes urin ulang untuk memastikan apakah di tubuh kedua aktor itu mengandung zat narkotika ganja. Sebelum tes kesehatan, Epy mengaku kondisinya bugar dan siap menjalani pemeriksaan. Aktor yang juga pemain sinetron preman pensiun ini mengaku tidak memiliki kuasa hukum dan mengaku dirinya dijebak oleh rekannya sesama aktor dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Katanya ada kecelakaan. Pengacara yang mana? Mas, gimana, ada penyesalan nggak, Mas? Saya nggak punya cara. Awas, jatuh. Mas, tidak punya pengacara. Mas, gimana? Sebelumnya, polisi menangkap aktor Epy Kusnandar terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Epy ditangkap bersama rekannya yang juga sesama aktor berinisial YG di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Dalam penangkapan itu, polisi menyita barang bukti narkoba jenis ganja. Dari hasil pemeriksaan urin, kedua aktor ini positif mengonsumsi ganja. Polisi masih mendalami peran Epy Kusnandar dan rekannya YG dalam kasus ini. Selain itu, polisi juga akan menelusuri asal-muasal barang bukti ganja yang ditemukan. Res Narkoba Polres Jakarta Barat telah mengamankan seseorang atas nama dua orang atas nama Eka dan YG, ya. Dua-duanya merupakan aktor, tetapi di film yang berbeda. Dari kedua orang ini, dari salah satunya kami menemukan barang bukti narkotika jenis ganja. Beralih ke informasi lain, saudara, calon presiden Pilpres 2024 Ganjar Pranowo merespons presiden terpilih Prabowo Subianto yang bilang kalau tak mau kerjasama jangan mengganggu pemerintahannya. Menanggapi Prabowo yang minta jangan mengganggu kepada pihak yang tidak mau kerjasama, Ganjar menjawab retorik. Ganjar bilang pihak yang diajak kerjasama malah bisa mengganggu dan pihak yang berada di luar justru membantu. Menurut Ganjar, partai politik dan masyarakat sipil diperlukan di luar pemerintahan untuk mengawasi pemerintahan. Tidak ingin bekerja sama untuk jangan jadi pengganggu gitu, Mas. Iya, yang bekerja sama aja bisa ganggu loh, saya ingetin loh ya. Jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu. Umpama kita ingin menciptakan pemerintah bersih, tapi korupsi di dalam itu mengganggu. Yang di luar jangan-jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik gitu. Dan check and balances akan berjalan. Dan kalau kemudian partai politik katakan ikut di pemerintahan, masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan. Masyarakat sipil bisa loh memberikan catatan-catatan kritis. Jadi kita mesti
membuka ruang check and balances itu, tapi betul kalau mengganggu itu artinya destruktif, saya setuju, jangan. Sebelumnya, saudara, dalam pidato di acara Rakornas PAN di Jakarta, Prabowo menyebut Indonesia tak bisa dibendung kalau elit-elitnya saling kerjasama. Untuk itu, ia akan mengajak semua pihak bekerja sama membangun Indonesia. Prabowo lalu menyindir pihak-pihak yang tak mau bekerja sama. Kata Prabowo, kalau tak mau kerja sama, jangan mengganggu orang yang mau bekerja. Jadilah penonton yang baik. Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Berita utama akan segera kembali usai jeda, saudara, dengan informasi polisi akan menjadwalkan lagi panggilan dan pemeriksaan kedua kepada manajemen klinik Richard Lee terkait kasus pencurian yang diduga settingan di Kota Padang. Konser yang berat, ini rahasia gue lawan tepar. Persiapannya so fresh dong. Baru so fresh. Mau yang hot atau eucalyptus? Ada real essential oil dan hot lock system. Hangatnya strong, tahan lama. Badan always fresh. Pegel bro, pakai so fresh hot. Pegelnya hilang. Jangan tunggu tepar baru minta ampun. So fresh eucalyptus. Aromanya so relaxing. Lawan tepar dengan so fresh, badan segar bugar. Wingscare. Masuk dalam radarnya tersangka-tersangka lain di luar 16 ini. Saya melihat 2 orang ini kaki tangan. Ada tuh. Dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar itu di rumah klien Anda, Pak Sahrul. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Informasi terkini dari segala lini. PAN Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita Utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Nggak punya nyali penegak hukum. Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal. Lihat di desa saya, hancur bakau saya. Tak hanya kasus korupsi, tambang timah dari tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung meninggalkan borok, merusak lingkungan. Ikuti penelusuran jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi dalam 60 menit special report. Jejak tamak korupsi tambang timah 271 triliun rupiah, Minggu 11 Mei, pukul 6 petang di Kompas TV. Lelah, terus-menerus kesepian di tengah keramaian. Bosan, selalu ketinggalan berita. Ya, saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kakor Lantas Polri, Bapak Irjen Pol Aan Suhanan. Saatnya Anda menikmati kompilasi berita terhangat selama sepekan. Karena kami tak pernah membiarkan Anda hidup tanpa berita. Saya Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda dalam Kompas Sepekan, setiap minggu, pukul 5:30 sore, di Kompas TV. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk
menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen, kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan keakraban, perkemahan Sabtu Minggu digelar. Arman, gerak! Bapak. Ini Bapak nggak mau. Arman ini. Bapak. Lu sama gue tuan siapa? Dua bersaudara Arafah dan Halda diundang juga dong. Gue nggak kuat dah di sini. Gua yang Suci Barbar Show, Minggu 12 Mei, pukul 10 malam di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal orang-orang Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saudara, kasus pencurian di klinik kecantikan milik dokter sekaligus influencer Richard Lee beberapa waktu lalu bikin heboh. Aksi pencurian di klinik milik Richard di Padang, Sumatera Barat menjadi viral dan menuai beragam komentar dari netizen. Namun belakangan, polisi menyatakan kalau kasus pencurian itu hanyalah settingan atau rekayasa semata. Kasus pencurian ketahuan hanyalah settingan setelah polisi memeriksa pelaku yang melakukan aksi pencurian di klinik kecantikan milik Richard Lee. Peristiwa pencurian itu pertama kali dibagikan oleh Richard Lee di akun media sosial miliknya, saudara. Dalam video berdurasi 2 menitan itu, Richard Lee menceritakan kejadian itu dengan menunjukkan bukti CCTV pencurian. Dalam video tersebut, Richard Lee bahkan menjanjikan akan memberikan uang senilai 10 juta rupiah bagi netizen yang mengetahui identitas pelaku. Peristiwa pencurian dibagikan beberapa hari sebelum klinik cabang di Padang akan beroperasi pada 1 Mei 2024. Kemarin mungkin kecurian atau perampokan ya, aku nggak tahu ya. Sore tepatnya tiba-tiba ada orang yang menembus pintu, karyawanku juga lengah karena belum buka, kita belum operasional, lalu dia ngambil tas dibawa lari. Padahal di situ ada CCTV ya. Amat sangat disayangkan banget pencuri zaman sekarang berani banget padahal di situ ada CCTV. Dan aku pengen informasi ke kalian semuanya, bagi kalian semua yang kenal orang ini, tolong informasi ke aku. Informasi kalian sangat berguna bagi aku dan aku kasih kalian 10 juta bagi yang tahu siapa ini orangnya. Dan kalau bagi orang yang pencuri tersebut menonton video ini, aku nggak jadi masalah uangnya. Uang yang kamu ambil itu paling cuma kalau ditransaksiin paling cuma 3 juta sampai 5 juta rupiah. Tapi dokumen di dalamnya itu adalah dokumen yang amat sangat penting untuk perizinan Athena Padang. Maka itu aku minta untuk kamu untuk segera kembalikan dokumen tersebut. Kalau kamu kembalikan dokumen tersebut, aku nggak akan proses hukum apapun dan aku akan kasih kamu hadiah 10 juta rupiah. Ya, saudara, dan inilah rekaman CCTV di mana aksi pencurian itu terjadi. Nah, video ini dibagikan oleh Richard Lee di akun media sosialnya. Terlihat ada seorang pria yang masuk ke dalam klinik kecantikan Richard Lee. Tanpa ada penjagaan ataupun pegawai yang berada di dalam klinik, membuat aksi pelaku bebas mencuri. Pelaku terekam berhasil membawa kabur barang dari dalam klinik. Yang kalau berdasarkan keterangan Richard Lee, barang yang dibawa oleh pelaku itu berisi uang hingga sejumlah dokumen penting. Nah, karena peristiwa pencurian di klinik Richard itu sangat heboh, saudara, polisi langsung turun tangan nih menyelidiki kejadian tersebut, termasuk dengan mendatangi TKP atau klinik Richard Lee dan menghubungi pihak manajemen klinik. Pengakuan pihak manajemen justru membuat polisi curiga, lantaran saat ditanya terkait peristiwa pencurian itu,
Pihak manajemen klinik Richard Lee menjawab kasusnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Dan menindaklanjuti kecurigaan tersebut, polisi bergerak menangkap pelaku yang terekam CCTV. Nah, kecurigaan polisi tersebut nyatanya diperkuat dengan pengakuan pelaku bernama Candy yang ternyata merupakan OB di klinik milik Richard Lee. Dari keterangan pelaku diketahui, kejadian dilakukan demi konten alias settingan. Candy mengaku melakukan aksinya karena disuruh oleh seorang dokter yang juga merupakan karyawan di klinik milik Richard Lee di Padang. Candy menjelaskan awalnya sempat menolak, tapi karena diyakinkan oleh dokter tersebut, ia pun memenuhi permintaan berperan jadi maling di klinik Richard Lee. Anggota pada saat itu menaruh kecurigaan karena berita tersebut sudah viral, kemudian yang dipirakan itu adalah perampokan, dan seketika pada saat itu disampaikan sudah selesai secara kekeluargaan, dan hasil dari pendalaman kepada si saudara Candy, namanya Candy, yang bersangkutan kemudian menyampaikan bahwa kejadian yang diduga perampokan tersebut tidaklah benar, bahwa itu adalah settingan. Itu hasil pemeriksaan pemeriksaan dari saudara Candy sendiri. Jadi pura-pura masuk, ambil tas, satu keluar. Terus? Satu nanti dicat pengaji. Itu masuk sekolah Pak. Atas tuh bagian melihat tujuan dokter aja. Kontennya. Konten. Tapi orang lebih idenya di konten itu. Itu agak kan dok Eko ini ada dok kan. Soalnya untuk mencemarkan nama baik. Dugaan rekayasa kasus pencurian di klinik kecantikan milik Richard Lee berbuntut panjang, saudara. Sejumlah elemen masyarakat melaporkan kasus ini ke polisi. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Sumatera Barat melakukan aksi demonstrasi di depan klinik Richard Lee di Padang. Mahasiswa ini mengecam konten yang diduga hanyalah settingan itu telah menciptakan kesan ketidakamanan di wilayah Padang. Mahasiswa menilai konten tersebut merepresentasikan kota Padang sarang kejahatan dan kriminalitas. Pihak klinik sempat keluar dan menemui para mahasiswa. Namun jawaban pihak manajemen yang meminta para mahasiswa untuk mundur membubarkan diri justru membuat mahasiswa sempat emosi. Beruntung ada petugas kepolisian yang mengawal berlangsungnya demo sehingga aksi tetap berjalan aman. Tak cukup melakukan unjuk rasa, para mahasiswa lalu melaporkan video viral kasus pencurian di klinik Richard Lee sebagai kasus hoax ke Mapolresta Padang. Merupakan bentuk respon masyarakat Sumatera Barat khususnya Kota Padang terhadap kontroversi yang telah disampaikan oleh Dr. Richard Lee melalui akun media sosialnya. Tentu kami sebagai pemuda Sumatera Barat khususnya mahasiswa merasa ini merupakan sebuah hal yang sangat problematik. Seakan-akan Kota Padang itu merupakan sarang kejahatan dan kriminalitas. Maka ini merupakan respon sebagai representasi suara dan pendapat masyarakat Sumatera Barat. Tuntutannya kasus ini dapat diselesaikan dengan secepat-cepatnya dan permohonan maaf kami tunggu dari Dr. Richard Lee dan agar pihak kepolisian segera mengusut kasus ini dengan cepat. Ya, laporan terkait dugaan rekayasa kasus pencurian klinik Richard Lee terus bertambah, saudara. Richard Lee juga dilaporkan ke polisi terkait berita bohong dalam kasus pencurian klinik oleh Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Padang. Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Padang melaporkan Richard Lee dengan delik aduan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak kepolisian diminta bergerak cepat menyelesaikan kasus tersebut karena dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan mendiskreditkan Kota Padang. Yang sudah sama-sama masyarakat lihat pada hari ini ya, bahwa video yang dibikin oleh yang bersangkutan ini membuat narasi bohong yang ternyata kemalingan tersebut hanyalah settingan dan sudah membuat kegaduhan di masyarakat, bahkan sudah tercemar nama Kota Padang hari ini gitu. Bukan hanya di Sumatera Barat tapi udah sampai ke Indonesia gitu. Tuntutan kita yang kita sampaikan pada hari ini, yang pertama kita ingin pihak penegak hukum memproses yang bersangkutan ini sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada.
Menindaklanjuti laporan dari masyarakat, Polresta Padang memanggil pihak manajemen klinik kecantikan Richard Lee di Padang untuk dimintai keterangan. Namun sayangnya, 3 orang pihak manajemen termasuk dokter yang menyuruh Candy atau OB jadi maling mangkir pada pemanggilan pertama yang diagendakan pada Selasa 7 Mei lalu. Pihak kepolisian lantas akan menjadwalkan lagi panggilan dan pemeriksaan kedua kepada manajemen klinik Richard Lee. Benar, kami sudah melakukan pemanggilan dengan resmi kemarin dan dijadwalkan kemarin ya jam 10, tetapi dari pihak Athena belum menghadiri, jadi kami akan melakukan pemanggilan. Kita belum dapat informasi apa alasan tidak hadir. Kami sudah menunggu, tetapi pihak Athena tidak datang. Disebut telah merekayasa kasus pencurian di klinik kecantikan miliknya, Richard Lee buka suara. Richard Lee membantah telah merekayasa kasus pencurian yang ia unggah di akun media sosialnya. Dikutip dari tribunnews.com, saudara, Richard menegaskan kasus pencurian itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Richard juga mengatakan punya bukti perdamaian antara dirinya dengan terduga pelaku. Ia meminta kalau kasus pencurian di klinik kecantikan miliknya di Padang tak perlu dibahas lagi alias sudah tutup buku. Menuai banyak perhatian, kasus pencurian di klinik Richard Lee masih terus bergulir. Meski polisi menyebut kalau kejadian pencurian itu hanyalah settingan demi konten, Richard Lee justru membantah dan mengklaim kasus pencurian sudah selesai secara kekeluargaan. Jadi ya, kita akan nantikan bagaimana kelanjutan kasus ini. Saudara, usai jeda ada informasi seorang sopir taksi online dikeroyok oleh sejumlah orang di kawasan Bandara Sultan Tabullah Ternate saat menjemput penumpang. Tak terima dianiaya. Korban melapor ke Mapolsek Ternate Utara. Selengkapnya berita utama, segera kembali. Lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zail. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Dalam radarnya tersangka-tersangka lain di luar 16 ini. Saya melihat 2 orang ini kaki tangan. Ada tumpuk. Dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar itu rumah klien Anda, Pak Sahrul. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Nggak punya nyali penegak hukum. Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal. Lihat di desa saya, hancur bakau saya. Tak hanya kasus korupsi, tambang timah dari tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung meninggalkan borok, merusak lingkungan. Ikuti penelusuran jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi dalam 60 menit special report. Jejak tamak korupsi tambang timah 271 triliun rupiah, Minggu 11 Mei, pukul 6 petang di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Lelah terus-menerus kesepian di tengah keramaian? Bosan selalu ketinggalan berita? Ya saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kakor Lantas Polri, Bapak Irjen Pol Aan Suhanan. Saatnya Anda menikmati kompilasi berita terhangat selama sepekan, karena kami tak pernah membiarkan Anda hidup tanpa berita. Saya Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda dalam Kompas Sepekan, setiap minggu, pukul 5:30 sore, di Kompas TV. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun Bang.
menguliti kejanggalan fakta, jumlah sampah ini sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas, setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei pukul 12:45 malam live di Kompas TV. Untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan keakraban, perkemahan Sabtu Minggu digelar. Arman, krek. Ini bapak. Ini bapak nggak mau. Arman ini. Bapak. Lu sama gue tuan siapa? Dua bersaudara Arafah dan Halda diundang juga dong. Gue nggak kuat dah di sini. Gua. Suci Barbar Show, Minggu 12 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Dua tahun berpacaran, kisah cinta Rizky Febian dan Mahalini kini sudah berlabuh pada pernikahan. Isi putusan cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan bocor. Ryan tak terima dengan tudingan publik. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Rizky Febian dan Mahalini akhirnya mengikat janji suci. Perjalanan cinta mereka cukup menghebohkan publik, dari cara menjalin hubungan hingga sejumlah prosesi yang wajib dilalui. Lantas bagaimana takdir mempertemukan dua sejoli ini, dan bagaimana pasang surut kehidupan keduanya hingga sukses berkarir? Berikut ini 5 fakta Rizky Febian dan Mahalini. Fakta 1, serangkaian prosesi pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti IGD Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah, barakallahu. Jumat 10 Mei, akad kedua insan ini digelar dalam adat Sunda. Keduanya mengucap sumpah pernikahan usai 2 tahun lebih menjalin hubungan asmara. Resepsi pernikahan digelar di hari dan tempat yang sama. Sebelum ijab kabul, pasangan yang akrab dipanggil Iki dan Lini ini telah menjalani serangkaian proses pernikahan. Pada Minggu 5 Mei, Iki dan Lini melangsungkan upacara adat Dharma Suaka di kediaman Mahalini di Bali. Di acara ini, calon mempelai pria meminta izin meminang pada keluarga calon mempelai wanita.
adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Bali yang harus dipertahankan, tradisi dan juga budaya. Dan kita harus menghormati itu. Dan tujuannya juga bagus, mengikat mereka berdua supaya tidak tidak hatinya tuh tidak kesana kemari, biar selamanya sehidup semati. Acara dilanjutkan dengan upacara mepamit, di mana calon mempelai wanita meminta izin kepada para leluhurnya untuk menikah dan selanjutnya menjadi tanggung jawab calon pengantin pria dan keluarganya di masa depan. Pamit itu adalah pamitan dan penyerahan, pamit ke keluarga, keluarga menyerahkan ke kami, keluarga lelaki. Dan kalau untuk urusan masalah akidah, ya memang kalau laki-lakinya muslim ya perempuannya juga harus muslim, dan disinilah di mempamit ini minta izin. Kalau masalah beda keyakinan, kita yakini juga semua agama itu kan baik kan. Tidak ada agama itu mengajarkan hal yang mungkin pun ada yang si agama A, si agama B, mungkin ya oknumnya bukan agamanya. Jadi kalau kita dari keluarga sudah sepakat, artinya kemanapun, jadi si anak itu tidak masalah dengan agama, yang penting mereka bahagia. Kan Proses pertunangan Iki dan Lini sudah dilakukan 1 tahun yang lalu, tepatnya pada Minggu 7 Mei 2023. Fakta 2, pasang surut kisah asmara Rizky Febian dan Mahalini. Iki dan Lini pertama kali bertemu saat berduet membawakan lagu Berpisah Itu Mudah. Aku tuh nggak suka, bener-bener kayak nggak suka sama Iki dulunya, karena dulu itu SMA zaman Kesempurnaan Cinta naik, itu kan jadi obrolan orang kan, banyak orang kan dia, banyak orang dia tuh karena kayak ini anaknya ini ya mirip ya bla 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 bla, terus kayak ini ya gitu. Aku tuh malah kayak apaan sih gitu. Satu hal yang bisa menutupi semua segala hal yang aku nggak suka dari dia ataupun tentang tipe aku atau apapun itu, yang nutupin tuh cuman apa? Cuman dia nggak punya mama, aku nggak punya mama, dan kita ngomong, kita ngobrol, kesamaan ibu kita nyambung, udah kita klop. Sementara Iki rasa tumbuh karena adanya keinginan menjaga Lini yang tinggal jauh dari keluarganya. Nah, ketika kita udah saling, dia punya kesibukan, aku kesibukan, nah di situ tuh mulai ada rasa timbul, aku ngerasa dia tuh perempuan, kerja sendiri di Jakarta, orang tuanya jauh di mana-mana. Akhirnya aku punya rasa, aduh, kalau nggak ada yang nemenin, kalau nggak ada yang ini tuh gimana ya. Berawal dari rasa itu, akhirnya aku merasa ya udah, jadi punya rasa tanggung jawab. Apalagi pas udah ngejalanin hubungan ya, jadi kayak punya rasa tanggung jawab. Ya udah pengen, udahlah. Walaupun mungkin banyak orang nggak tahu niatan aku, yang penting niatan aku sama yang di atas udah. Setidaknya kalau aku nggak bisa ngebahagiain, mah ngejagain we dulu. Keduanya memutuskan untuk berhubungan serius pada 7 Februari 2022. Iki dan Lini tak segan untuk memperlihatkan kemesraan di depan publik. Fakta 3, Rizky Febian dan Mahalini keduanya merupakan penyanyi. Awal kecintaan Lini pada dunia musik saat sang ayah sering bernyanyi karaoke di rumah dan mengajaknya ikut bernyanyi. Kalau nyanyi itu kelas 4 SD maksudnya, udah mulai kayak ikut perwacaraka gitu-gitu. Terus aku juga ikut drama musikal kayak gitu-gitu. Terus akhirnya aku SD itu juga aku di sekolah paduan suara semua. Terus SMP baru aku mulai lomba. Tahun 2015 saat kelas 9, Lini memulai debut di dunia musik dengan merilis single pertamanya berjudul Bawa Dia Kembali. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku. 2019, Lini mengikuti ajang pencarian bakat. Lini lalu merilis album Fabula dengan lagu-lagu hits. Rizky Febian merilis debut singlenya sebagai penyanyi dewasa berjudul Kesempurnaan Cinta pada 11 Agustus 2015. Lagu ini sedikitnya telah meraih 9 penghargaan dan 17 nominasi.
Iki pun terus melahirkan karya-karya gemilang. Tahun 2020, Iki mendirikan label sendiri bernama Ervas Musik. Sampai sekarang, Iki sudah merilis 2 album studio dan 4 album kompilasi. Tak hanya dalam percintaan, Iki dan Lini juga berkolaborasi dalam karya musik. You're Mine, single kolaborasi pertama mereka, dan 17, lagu duet kedua yang bercerita kisah sedih dan trauma akan cinta yang berujung untuk mencapai cinta. Jelang pernikahan, Iki dan Lini mempersembahkan kolaborasi terbaru mereka dengan lagu berjudul Bermuara. Sayang, perjalanan kita akan berlayar, berlabuh di tujuan yang sama. Fakta 4, masa kecil hingga kehidupan pribadi Rizky Febian dan Mahalini. Mahalini memiliki nama lengkap Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja, lahir di Denpasar 4 Maret tahun 2000. Lini, anak ketiga dari pasangan Igede Suharja dan Ninyoman Serini. Pada Juli 2021, Rini kehilangan mamanya usai berjuang melawan virus COVID. Rizky Febian Adriansyah Sutisna lahir pada 25 Februari 1998, merupakan putra sulung dari komedian Sule. Iki juga kehilangan ibunya, Lina, pada tahun 2020 karena sakit asam lambung dan darah tinggi. Fakta 5, Rizky Febian dan Mahalini kerap menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Pada momen liburan akhir tahun, Iki dan Lini berlibur bersama keluarga Sule ke Eropa. Mereka mengunjungi beberapa negara Eropa, salah satunya Perancis. Mereka juga sempat liburan bersama kakak kandung dan kakak ipar Lini ke Thailand. Ini berat. Mister, ini terlalu berat ke kanan. Nah, lucu kalau keguling. Keguling sih kecil berotong. Kita naik kereta api tuk-tuk nih. Aku udah terlalu di sana, saya nanti takut banyak. Pop News masih akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas TV. Dalam radarnya tersangka-tersangka lain di luar 16 ini. Saya melihat 2 orang ini kaki tangan. Ada tumpeng. Dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu Ya, sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar itu di rumah klien Anda, Pak Sahrul. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Nunggu ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli, bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Seger. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker dari Wings Food. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Lelah terus-menerus kesepian di tengah keramaian, bosan selalu ketinggalan berita. Ya saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kakor Lantas Polri, Bapak Irjen Pol Aan Suhanan. Saatnya Anda menikmati kompilasi berita terhangat selama sepekan, karena kami tak pernah membiarkan Anda hidup tanpa berita. Saya Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda dalam Kompas Sepekan, setiap minggu, pukul 5:30 sore, di Kompas TV. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun Bang. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampah ini sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan.
Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Nggak punya nyali penegak hukum. Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal. Lihat di desa saya, hancur bakau saya. Tak hanya kasus korupsi, tambang timah dari tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung meninggalkan borok, merusak lingkungan. Ikuti penelusuran jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi dalam 60 menit special report. Jejak tamak korupsi tambang timah 271 triliun rupiah, Minggu 11 Mei, pukul 6 petang di Kompas TV. Sosok yang ditunggu-tunggu publik akhirnya dibuka oleh Raffi dan Nagita. Wajah bayi Lili tak ditutupi lagi saat pesta akikah. Ami Kanita hingga Rieta Amelia, Caca Tanker, adik Nagita juga hadir menghangatkan suasana. Pada pertengahan bulan lalu, baby Lili hadir di keluarga Raffi dan Gigi. Bayi cantik dan lucu ini langsung tenar menyusul dua calon kakaknya, Rafathar dan Rayansa. Bayi Lili hadir di keluarganya tak lama usai Lailatul Qadar. Ini sebutnya Lili, tapi kita belum tahu namanya siapa nih. Jadi malah belum ada namanya sebenarnya. Belum ada Lili ini karena Gigi gemes aja namanya Lili. Sebenarnya Lili itu dan aku, Gigi, Rafathar, terutama Rafathar lah. Rafathar pengen punya adik perempuan. Terus di malam Lailatul Qadar tuh Gigi berdoa. Besoknya tuh hadirlah sosok Lili ini. Hadirnya tuh dalam bentuk apa? Ada yang ngasih ke rumah, apa nelpon ke tempat adopsi? Intinya aku tidak mencari sama sekali, bukannya aku mencari, tapi sosok bidadari kecil ini hadir di tengah-tengah kita sepertinya lewat jalur langit. Sementara itu, Ibunda Nagita, Rieta Amelia mengungkapkan kalau pihak keluarga masih mendiskusikan soal pengadopsian bayi Lili. Namun nenek dari Rafathar dan Rayansa ini sangat senang jika Gigi dan Raffi memutuskan mengadopsi bayi Lili. Isi putusan cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan yang ditetapkan pada 2 Mei lalu tiba-tiba bocor ke publik. Sejumlah alasan perceraian sontak mengejutkan berbagai pihak. Seperti persoalan mengenai perubahan sikap Teuku Ryan hingga ucapan Ryan yang menyinggung fisik Ria Ricis. Namun soal uang 500 juta rupiah, Ryan menampik ditransfer Ricis agar tidak didiamkannya. Jadi yang saya ketahui adalah uang itu adalah uang kerjaan saya. Pada umumnya saya tidak pernah tahu uang 500 juta itu adalah uang dari istri saya. Kalau saya tahu, saya tidak bakal terima. Jadi saya tidak terima pernyataan bahwa saya dibayar 500 juta untuk berubah sikap kepada istri saya. Karena yang saya tahu itu adalah pekerjaan beneran dan saya melakukan SOW-nya dengan sebaik-baiknya. Which is, dengan ini saya juga melepaskan cincin pernikahan kita dari jari saya. Sebagai bukti saya sudah ikhlas melepaskan kamu sebagai istri saya. Dalam klarifikasinya, Ryan meminta maaf, juga meminta izin untuk melanjutkan hidup dan berjanji akan menafkahi putrinya. Kepada Anda semua, khususnya ibu dari anak saya minta maaf kalau saya bukan manusia yang sempurna. Masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki. Tolong izinkan saya untuk bisa hidup dan bekerja dengan baik.
sehingga saya bisa memenuhi kewajiban saya untuk menafkahi anak saya Moana. Kepada Bu Icis, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk selama ini. Terima kasih sudah menghadirkan Moana dalam hidup saya. Insya Allah saya akan memenuhi amanah sebaik-baiknya untuk menjadi ayah terbaik untuk Moana. Dokumen pengadilan yang sebelumnya dapat diakses dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung, kini tak menampilkan informasi umum maupun akses untuk melihat dokumen. Pasangan itu menikah pada 12 November 2021. Mereka dikaruniai anak perempuan pada 26 Juli 2022. Seorang influencer dan juga mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK dihujat usai kepergok menampilkan gaya hidup glamor, mulai dari makan di restoran mewah, menggunakan pakaian bermerek, menghadiri konser artis internasional, dan bahkan memiliki perangkat elektronik senilai belasan juta rupiah. Pihak kampus membenarkan bahwa CMJ adalah penerima KIPK yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Pihak kampus sudah menindaklanjuti dugaan CMJ menyalahgunakan dana KIPK. Mahasiswa CMJ itu akhirnya meminta maaf dan mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa KIPK dengan alasan dirinya sudah mampu membayar uang kuliah tunggal dan menghidupi dirinya sendiri. Tidak hanya itu, sejumlah unggahan terkait penerima KIP kuliah lain yang dinilai bergaya hidup mewah dan memiliki barang mahal pun mulai bermunculan. Mereka yang diduga melakukan penyalahgunaan dana KIPK juga sama-sama berasal dari Universitas Diponegoro. KIPK adalah salah satu program pemerintah untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikan. Bagi pelajar lulusan sekolah menengah atas atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik, bantuan yang didapat berupa uang kuliah, uang pangkal, dan uang saku hingga akhir masa perkuliahan. Besaran beasiswa yang didapat tergantung akreditasi program studi atau prodi, survei besaran biaya hidup kota atau kabupaten, dan survei sosial ekonomi nasional. Pop News masih akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas TV. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampahnya sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Kakak, saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal. Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Nggak punya nyali penegak hukum. Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal. Lihat di desa saya, hancur bakau saya. Tak hanya kasus korupsi, tambang timah dari tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung meninggalkan borok, merusak lingkungan. Ikuti penelusuran jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi dalam 60 menit special report. Jejak tamak korupsi tambang timah 271 triliun rupiah, Minggu 11 Mei, pukul 6 petang di Kompas TV. Ini lonjakan suara tertinggi, suara PSI 2,54%. Topik-topik hangat dibahas bersama narasumber kredibel. Ridwan Kamil ini sudah dapat restu nggak sih dari Pak Erlangga? Kasus KPPU ini tegas dan terarah.
kami lengkapi referensi Anda dengan berita peristiwa teraktual. Kenapa masih harus nunggu PDIP lagi untuk pengajuan hak angket? Tewasnya satu keluarga di apartemen Penjaringan, Jakarta Utara. Ikuti Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Lelah terus-menerus kesepian di tengah keramaian? Bosan selalu ketinggalan berita? Ya saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kakor Lantas Polri, Bapak Irjen Pol Aan Suhanan. Saatnya Anda menikmati kompilasi berita terhangat selama sepekan, karena kami tak pernah membiarkan Anda hidup tanpa berita. Saya Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda dalam Kompas Sepekan, setiap minggu, pukul 5:30 sore, di Kompas TV. Di penghujung malam, lengkapi referensi Anda dengan update berita terkini. Banjir akibat luapan debit air sungai Batanghari. Sebagian warga yang tidak mengungsi berpatroli di tengah genangan banjir untuk menjaga serta perkembangan peristiwa penting di dalam negeri dan mancanegara. Operasi bukanlah untuk menyatukan daerah pemerintahan. 29 desa. Raih informasi sebelum hari berganti bersama Kompas Malam pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Unjuk rasa di depan Polresta Sorong Kota ini berisi tuntutan mahasiswa terkait penanganan berbagai kasus kriminal di Sorong. Untuk membubarkan massa, polisi akhirnya melepaskan tembakan gas air mata. Bocah berusia 7 tahun ini histeris menangisi kepergian ibunya usai tewas dibunuh ayahnya sendiri. Putra sulung ini menyesalkan ayahnya yang tega membunuh ibunya. Padahal ibunya baru 3 pekan melahirkan adiknya. Kasus pembunuhan ini tengah ditangani polisi. Pelaku telah ditangkap usai membunuh istrinya dan melukai kedua mertuanya. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan jalan dan permukiman warga di desa Lafuafu banjir hingga ketinggian 30 cm. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Warga tak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan barang berharga. Atur sudah ini, habis ya. Para orang tua dari 42 anak balita di Kecamatan Pambuang ini panik saat mengetahui anak-anaknya tiba-tiba mual dan muntah usai makan bubur dari program makanan pencegah stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Anak balita yang sakit langsung dibawa ke puskesmas. Polisi tengah mengusut kasus ini dengan memeriksa 10 orang serta mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium. Tawuran. Tawuran di Beji Tanah Baru. Warga sekitar Tanah Baru Beji memberanikan diri bersama-sama membubarkan tawuran remaja. Tawuran juga sempat mengganggu arus lalu lintas. Para pemuda langsung membubarkan diri dari TKP. Tawuran Beji Tanah Baru.
Sejumlah mahasiswa di Amsterdam menyerukan pemutusan hubungan akademis dengan Israel terkait perang di Gaza. Polisi membubarkan kamp demonstrasi pro-Palestina ini dan menangkap sejumlah aktivis. Pengunjuk rasa nekat menyemprotkan alat pemadam kebakaran ke arah polisi yang mendekati barikade protes. Polisi terus bergerak masuk dan menyingkirkan barikade. Ada kemalingan ban mobil di parkiran ITC Cemakamas. Malingnya jago banget, bannya yang dicuri. Pemilik mobil ini kaget karena 3 ban mobilnya hilang di parkiran sebuah mal di Kemayoran, Jakarta Pusat. Batu ditumpuk untuk menopang mobil sehingga dari jauh tidak kelihatan jika ban sudah hilang. Kasus ini sudah ditangani polisi. Berapa biji dicuri? 3. Oh berarti satu lagi dia sempet ya, buru-buru deh. Rudal-rudal ini ditembakkan dari 3 KRI ke sasaran yang berjarak 35 nautical mile di perairan Laut Bali. Sebuah torpedo Black Shark juga diluncurkan dalam latihan ini untuk mengukur kemampuan alutsista. Dalam latihan 2.000 prajurit juga dikerahkan. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Nggak punya nyali penegak hukum. Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal. Lihat di desa saya, hancur bakau saya. Tak hanya kasus korupsi, tambang timah dari tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung meninggalkan borok merusak lingkungan. Ikuti penelusuran jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi dalam 60 menit special report. Jejak tamak korupsi tambang timah 271 triliun rupiah, Minggu 11 Mei pukul 6 petang di Kompas TV. Usai kekerasan yang menewaskan seorang taruna tingkat 1, Menteri Perhubungan mencopot sejumlah pejabat STIP Jakarta. Hasil penyidikan dan gelar perkara, kemudian kami menyimpulkan ada 3 pelaku lainnya yang terlibat dalam peristiwa kekerasan eksesif tersebut. Kami sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat di FIP Marunda. Ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu harus dilakukan. Halo saudara, salam jumpa kembali di gelar perkara saya Vidi Batlolone. Lagi-lagi kekerasan karena arogansi senior terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Marunda, Jakarta. Seorang taruna tingkat 1 tewas usai dianiaya seniornya di toilet sekolah. Kejadian ini terekam CCTV pada 3 Mei lalu. Mengapa kekerasan demi kekerasan terus terjadi di sekolah kedinasan ini? Kami akan mengulasnya dalam gelar perkara taruna tewas di tangan senior. Saudara, hanya gara-gara memakai kaos olahraga saat masuk ruang kelas, Putu Satria Ananta dianiaya seniornya hingga kehilangan nyawa. Polisi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus penganiayaan maut ini. Lantas bagaimana peran para tersangka saat menganiaya korban? Simak liputan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati. Lalu tersangka adalah orang pertama yang melakukan pengumpulan
terhadap satu korban atas nama Putu tadi. Dilakukan pemukulan di bagian ulu hati sebanyak 5 kali. Telah mencopot status sebagai taruna agar tidak mengganggu proses hukum yang berjalan. Tradisi senioritas di sekolah kedinasan ternyata masih ada. Hanya karena pakaian olahraga dan dianggap salah, ini senior tega memukul juniornya hingga meregang nyawa. Kekerasan kembali terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Junior tingkat 1 ini harus meregang nyawanya dan kehilangan nyawanya karena dipukul oleh senior tingkat 2. Bagaimana kekerasan berkedok senioritas ini terjadi? Berikut penelusuran saya. Inilah rekaman CCTV saat para taruna STIP Jakarta membawa Putu Satria Ananta Rustika keluar dari kamar mandi sesaat setelah Putu dianiaya kakak tingkatnya. Penganiayaan terjadi pada 3 Mei lalu. Korban sempat dibawa ke klinik kampus, namun nyawanya tak tertolong. Dari kejadian ini, polisi menetapkan TRS, senior korban, sebagai tersangka penganiayaan. Tersangka tunggal di dalam proses atau peristiwa pidana ini, yaitu saudara TRS, ya, saudara TRS, salah satu taruna STIP Cilincing tingkat 2. Lalu tersangka adalah orang pertama yang melakukan pemukulan terhadap satu korban atas nama Putu tadi. Dilakukan pemukulan di bagian ulu hati sebanyak 5 kali. Selang 4 hari setelah melakukan penyidikan mendalam dengan meminta keterangan dari 36 saksi, akhirnya polisi menetapkan 3 tersangka baru, yakni FA, WJP, dan KAK. Sama dengan TRS, ketiganya merupakan taruna tingkat 2. Hasil penyidikan dan gelar perkara, kemudian kami menyimpulkan ada 3 pelaku lainnya yang terlibat dalam peristiwa kekerasan eksesif tersebut. AKAK alias K, lalu WJP alias W, dan FA alias A. Kasus penganiayaan terhadap Putu Satria Ananta bermula saat korban bersama 4 kawannya selesai jalan santai. Dengan mengenakan baju olahraga, kelima taruna tingkat 1 tersebut memasuki ruangan kelas di lantai 3. Tersangka FA yang mengetahui hal tersebut memanggil korban dan teman-temannya. FA mengarahkan mereka ke kamar mandi di lantai 2. Di kamar mandi, korban dan keempat kawannya berhadapan dengan tersangka TRS, WJP, dan KAK. Di sini, TRS memukul ulu hati korban sebanyak 5 kali. Korban terjatuh. Para pelaku pun panik, lalu menyuruh 4 kawan korban keluar kamar mandi. Para tersangka membawa korban ke klinik, namun korban dinyatakan tewas. Penindakannya persepsi senior junior, ya. Ada yang menurut senior, ini kebetulan taruna tingkat 1 semua nih, 45 orang ini melakukan sesuatu yang menurut senior ini salah, ya, menurut senior ini salah. Apa yang dilakukan? Dia masuk kelas menggunakan baju olahraga. Itu menurut senior ini tidak di kehidupan mereka, menurut senior ini salah. Saat kejadian, keempat tersangka memiliki peran berbeda-beda. FA berperan memanggil korban dan 4 kawannya. FA juga berjaga di depan pintu kamar mandi. Sedangkan KAK menunjuk Putu sebagai orang yang pertama kali dipukul. WJP memanasi situasi saat pemukulan terjadi dan TRS yang memukul korban. Dari hasil otopsi, korban mengalami sejumlah luka, salah satunya di daerah ulu hati.
Polisi menyebut penyebab utama korban kehilangan nyawa karena kesalahan tersangka TRS saat memberikan pertolongan dengan menarik lidah korban keluar, tapi justru mengakibatkan pernapasan korban tersumbat. Ada luka di daerah ulu hati yang menyebabkan pecahnya jaringan paru, ya. Ada pendarahan, tetapi juga ada luka lecet di bagian mulut, sehingga kita lakukan pemeriksaan dan sinkronisasi. Ternyata betul bahwa yang menyebabkan matinya atau hilangnya nyawa korban adalah yang paling utama pada ketika dilakukan upaya-upaya menurut tersangka ini adalah penyelamatan gitu ya, di bagian mulut, sehingga itu menutup oksigen, menutup saluran pernapasan. Polisi menyebut penganiayaan terhadap mahasiswa berusia 19 tahun asal Kelungkung, Bali ini terjadi karena arogansi senior. Motif, motifnya tadi kehidupan mereka nih, kehidupan senioritas. Kalau bisa disimpulkan mungkin ada arogansi senioritas. Sebelumnya, pihak STIP Jakarta menyebut budaya perpeloncoan di sekolah pelayaran tersebut sudah dihapus. Penganiayaan terhadap korban di luar kuasa pihak sekolah. Jadi di sini sebenarnya tidak ada perpeloncoan, jadi kita sudah hapus semua perpeloncoan. Karena itu penyakit turun-temurun saya sendiri sudah setahun di sini, itu semua saya sudah hapus perpeloncoan itu, sudah nggak ada. Itu masih terjadi ini, Pak? Nah itu di luar kuasa kita karena tadi tidak ada dalam program kita. Ya, seperti tadi dijelaskan Pak Kapolres, ini terjadinya di kamar mandi. Sementara itu, ayah korban berharap polisi dapat mengusut kasus ini hingga tuntas. Para pelaku yang telah merenggut nyawa anak kesayangannya dapat dihukum setimpal. Harapan saya biar diusut tuntas lah. Masalah ini dari pihak kepolisian atau dari pihak kampus, biar terang-benerang memberikan keterangan, biar kasus ini cepat selesai dan pelaku dapat dihukum sesuai dengan pasal yang berlaku. Sebenarnya harapan keluarga itu satu, perkara ini dibuka seterang-terang, perkara ini dibuka secara transparan, itu aja sebenarnya. Kami ini kan ngejar-ngejar pelaku lain, diduga pelaku lain, karena kan berdasarkan kronologi. Kronologinya kan 5 senior, 5 junior. Kasus senior menganiaya junior di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta terjadi beberapa kali. Kementerian Perhubungan yang menaungi perguruan tinggi kedinasan turun tangan mendorong pihak STIP turut serta mengungkap kasus ini. BPSDM Perhubungan telah mencopot status sebagai taruna agar tidak mengganggu proses hukum yang berjalan. Sementara bagi manajemen kampus dalam berbagai tingkatan yang terkait, kami minta untuk kooperatif terhadap proses penyidikan yang dilaksanakan kepolisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kini, akibat perbuatannya, TRS dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan terkait penganiayaan berat. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. 3 tersangka lain, FA, WJP, dan KAK dijerat pasal 55 KUHP karena terlibat melakukan tindak pidana. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Kekerasan yang berkedok dengan senioritas di STIP ini bukan yang pertama kalinya. Lantas, bagaimana pengamat melihat kasus ini? Senior menganiaya junior di STIP Marunda, Jakarta terus terjadi. Sejumlah taruna pun kehilangan nyawa. Bagaimana menghentikan tradisi kekerasan yang mengakar bertahun-tahun ini? Tetap di Gelar Perkara. Lelah,
Terus-menerus kesepian di tengah keramaian? Bosan selalu ketinggalan berita? Ya, saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kakor Lantas Polri, Bapak Irjen Pol Aan Suhanan. Saatnya Anda menikmati kompilasi berita terhangat selama sepekan, karena kami tak pernah membiarkan Anda hidup tanpa berita. Saya Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda dalam Kompas Sepekan, setiap minggu, pukul 5:30 sore, di Kompas TV. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Di penghujung malam, lengkapi referensi Anda dengan update berita terkini. Banjir akibat luapan debit air sungai Batanghari. Sebagian warga yang tidak mengungsi berpatroli di tengah genangan banjir untuk menjaga Serta perkembangan peristiwa penting di dalam negeri dan mancanegara. operasi bukanlah untuk menyatukan daerah pemerintahan. 29 desa. Raih informasi sebelum hari berganti bersama Kompas Malam pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Dalam radarnya tersangka-tersangka lain di luar 16 ini. Saya melihat dua orang ini kaki tangan. Nah, ada bom. Dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar itu di rumah klien Anda, Pak Sahrul. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Ini lonjakan suara tertinggi, suara PSI 2,54%. Topik-topik hangat dibahas bersama narasumber kredibel. Ridwan Kamil, ini sudah dapat restu nggak sih dari Pak Erlangga? kasus TPPU ini. Tegas dan terarah, kami lengkapi referensi Anda dengan berita peristiwa teraktual. Kenapa masih harus nunggu PDIP lagi untuk pengajuan hak angket? Tewasnya satu keluarga di apartemen Penjaringan, Jakarta Utara. Ikuti Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Kita mulai Sapa Indonesia Malam. Sebelum hari berganti, ketahui lebih lengkap peristiwa terkini di tanah air yang menjadi perhatian publik. Insiden pilot co-pilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit. Akses menuju sekolah harus berjuang melewati medan yang sulit. Ikuti Sapa Indonesia Malam, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore, Sabtu dan Minggu pukul 7 malam, live di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Anda kembali digelar perkara. Saudara, kekerasan berujung maut di STIP Marunda, Jakarta telah berulang kali merenggut nyawa sejumlah taruna tingkat 1. Kematian Putu Satria Ananta awal Mei lalu mendorong Kementerian Perhubungan memutuskan STIP Marunda, Jakarta tidak menerima mahasiswa baru tahun ini. Selama ini
tidak pernah ada efek jera dari para pelaku kekerasan. Lalu si pelaku kekerasan, saya duga waktu dia masih tingkat 1, dia juga dipukuli hal yang sama. Apa yang dialami Rio akan kita kenang sebagai suatu kejadian yang mendalam dan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan reformasi. Tewasnya taruna tingkat 1 STIP Jakarta, Putu Satria Ananta di tangan seniornya, TRS dan kawan-kawannya telah menyingkap fakta adanya tradisi kekerasan yang masih dipraktikkan para taruna di sekolah kedinasan ini. Jejak kekerasan senior terhadap junior di STIP Marunda, Jakarta terjadi sejak Mei 2008 lalu. Saat itu, seorang taruna tingkat 1 tewas di tangan 10 seniornya. April 2014, seorang taruna tingkat 1 tewas akibat dianiaya seniornya di sebuah kos di daerah Cilincing, Jakarta Utara. April 2015, seorang taruna tingkat 1 juga tewas akibat dianiaya para seniornya di kompleks STIP. Pada Januari 2017, 6 taruna tingkat 1 dianiaya seniornya di kompleks STIP. Akibat kejadian ini, 1 taruna tewas. Kekerasan di STIP Jakarta terus berulang selama 16 tahun. Kriminolog menilai, tradisi senior menganiaya junior terus terjadi di sekolah kedinasan lantaran terus diajarkan turun-temurun ke setiap angkatan. Padahal, kekerasan yang selama ini dilakukan merupakan tindak pidana. Angkatan-angkatan yang baru yang kemudian masih melihat angkatan lama yang masih mengemban budaya tersebut dan kemudian secara perlahan-lahan entah dengan berbagai macam cara ya mentransmisikannya kepada angkatan-angkatan yang lebih baru tadi ya dengan cara mungkin nggak langsung, mungkin dengan cara di luar antara junior senior ya antara alumni dan yang masih aktif begitu. Dan kemudian lalu dengan begitu, lalu sang mahasiswa yang masih aktif ini kemudian menjalankannya. Ada yang diam-diam, ada yang dengan cara tersembunyi dan seterusnya. Perbuatan jelas, ya itu suatu tidak pidana. Dan maka ketika sudah tidak pidana, maka tentu terdapat suatu situasi di mana semua orang sama di depan hukum. Yang bersangkutan itu segera harus dimasukkan ke dalam sel dulu untuk kemudian mendapatkan proses pidana yang berakhir dengan pengadilan dan berakhir lagi dengan pemidanaan yang bersangkutan di lapas. Sementara itu, menurut pakar pendidikan, beberapa faktor jadi penyebab kekerasan terhadap junior terus terjadi. Di antaranya, pengawasan yang lemah dari pihak sekolah hingga adanya relasi kuasa antara senior dan junior. Faktor penyebabnya itu banyak ya. Yang pertama adalah terkait dengan lemahnya pengawasan. Lemahnya pengawasan ini terjadi misalnya, kita akan memperbanyak CCTV, kata pihak pengelola. Nah, kalau dia bicara begitu, dia akan menyerahkan pada teknologi. Terus teknologi itu kalau dibanyakin juga, siapa yang mau melototin? Misalnya ada 25 CCTV, siapa yang akan menjadi pengontrol? Ya, itu pertama. Jadi tidak bisa diserahkan juga kepada teknologi. Yang kedua, relasi kuasa. Relasi kuasa itu adalah antara senior kepada junior. Relasi kuasa antara senior dengan junior ini terjadi, berarti ini bisa kita kategorikan sebagai perundungan. Kekerasan mendarah daging di setiap taruna. Sejumlah kasus yang dilaporkan bisa jadi hanya sebagian kecil dari tradisi kekerasan yang dihidupkan oleh para taruna. Ini menunjukkan para pelakunya tak pernah jera. Di sini saya duga ini berulang hanya nggak dilaporin karena meninggal. Kalau misalkan nggak meninggal, saya rasa tidak dilaporkan. Nah, artinya selama ini tidak pernah ada efek jera dari para pelaku kekerasan. Lalu si pelaku kekerasan, saya duga waktu dia masih tingkat 1, dia juga dipukuli hal yang sama, dipukuli dengan cara yang sama. Dari kasus kekerasan yang dialami korban Putu Satria Ananta, pemicu penganiayaan hanya karena korban menggunakan kaos olahraga di dalam kelas. Tidak ada kaitannya dengan soal akademis. Nah, itu sebetulnya asal muasalnya. Jadi
macho culture menjadi nilai-nilai dasarnya yang ditradisikan dalam konteks hubungan senior junior, ya. Dan dalam hal itu maka konteks bisa mengada-ada, seperti halnya pada kasus di STIP ini, maka hanya karena soal menggunakan seragam saja bisa menjadi semacam entry point bagi para senior untuk memukuli, ya, juniornya, gitu. Nah, itu kan satu bentuk bahwa tradisi ini selalu berusaha untuk dihidupkan, ya, tanpa melihat kepentingannya, tanpa melihat urgensinya. Agar praktik penganiayaan senior terhadap junior tidak terus berulang, budaya senioritas yang mengakar kuat pada taruna harus dihapus. Menurut saya kalau emang dibutuhkan STIP ini atau pelayaran ini, maka yang harus dilakukan adalah ya menghapus kekerasannya dulu, baru membangun sistem yang tadi. Nah, jadi misalnya menghapus itu adalah moratorium, bukan ditutup selamanya tapi sementara. Lalu menghabiskan yang ada saat ini. Nah, di situ baru dibangun pola baru dengan mindset baru yang sama tanpa kekerasan. Itu maksudnya. Demi memutus mata rantai tradisi kekerasan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, pemerintah pun turun tangan. Sejumlah petinggi kampus dicopot. Selain itu, STIP Jakarta tidak menerima taruna baru tahun ini. Kami sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat di STIP Marunda. Ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu harus dilakukan. Moratorium di satu angkatan itu kita nggak terima. Apa tujuannya? Agar memutus tradisi jelek sehingga tidak ada lagi istilah senior dan junior. Keputusan ini merupakan angin segar bagi dunia pendidikan, khususnya para calon taruna di sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Kekerasan berujung kematian dengan alasan senioritas ini terus terjadi. Mirisnya, hal ini tak hilang dan melekat di sekolah kedinasan. Berbagai cara dilakukan untuk memutus tradisi ini, namun sekolah ini selalu terlihat kecolongan. Pengamat sebut salah satu cara yang dinilai ampuh untuk memutus tradisi ini yaitu moratorium. Apakah solusi ini tepat? Masni Rahmawati, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta. Seorang pemuda tertipu karena istri yang dinikahi hampir sebulan ternyata seorang pria. Saksikan usai jeda. Lelah, terus-menerus kesepian di tengah keramaian. Bosan, selalu ketinggalan berita. Ya, saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kakor Lantas Polri, Bapak Irjen Pol Aan Suhanan. Saatnya Anda menikmati kompilasi berita terhangat selama sepekan. Karena kami tak pernah membiarkan Anda hidup tanpa berita. Saya Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda dalam Kompas Sepekan, setiap minggu, pukul 5:30 sore, di Kompas TV. Untuk konser yang berat, ini rahasia gue lawan Tepar. Persiapannya so fresh dong. Baru so fresh. Mau yang hot atau eucalyptus? Ada real essential oil dan hot lock system. Hangatnya strong, tahan lama. Badan always fresh. Pegel bro, pakai so fresh hot. Pegelnya hilang. Jangan tunggu Tepar baru minta ampun. So fresh eucalyptus. Aromanya so relaxing. Lawan Tepar dengan so fresh, badan segar bugar. Wingscare. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Dalam radarnya tersangka-tersangka lain di luar 16 ini. Saya melihat dua orang ini kaki tangan. Ada bom.
dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar itu di rumah klien Anda, Pak Sahrul. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Ini lonjakan suara tertinggi, suara PSI 2,54%. Topik-topik hangat dibahas bersama narasumber kredibel. Ridwan Kamil ini sudah dapat restu nggak sih dari Pak Erlangga? Kasus TPPU ini Tegas dan terarah. Kami lengkapi referensi Anda dengan berita peristiwa teraktual. Kenapa masih harus nunggu PDIP lagi untuk pengajuan hak angket? Tewasnya satu keluarga di apartemen Penjaringan, Jakarta Utara. Ikuti Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Kita mulai Sapa Indonesia Malam. Sebelum hari berganti, ketahui lebih lengkap peristiwa terkini di tanah air yang menjadi perhatian publik. Insiden pilot co-pilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit. Akses menuju sekolah harus berjuang melewati medan yang sulit. Ikuti Sapa Indonesia Malam. Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore. Sabtu dan Minggu pukul 7 malam. Live di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan keakraban, perkemahan Sabtu Minggu digelar. Arman, Grab! Bapak. Ini Bapak nggak mau. Arman ini. Bapak. Lu sama gue tuan siapa? Dua bersaudara Arafah dan Halda diundang juga dong. Gue nggak kuat dah di sini. Suci Barbar Show, Minggu 12 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Vidi Batlolone masih bersama Anda di gelar perkara. Saudara seorang mahasiswa menabrak petugas kebersihan di Malang, Jawa Timur. Mengetahui korban terluka, pelaku panik lalu kabur meninggalkan korban begitu saja. Peristiwa seorang petugas kebersihan di Kota Malang menjadi korban tabrak lari viral di media sosial. Pria 57 tahun yang sudah tergeletak di jalan dan alami luka-luka setelah ditabrak justru ditinggal begitu saja oleh pelaku. Korban nggak ngerti anak. Geram dengan perbuatan pelaku, warga lantas mengejar pria berusia 22 tahun yang masih berstatus mahasiswa. Saat berhasil disusul warga, pelaku mengaku tidak berniat melarikan diri, namun ingin mengantarkan teman perempuannya terlebih dahulu dan berjanji akan menyerahkan diri ke polisi. Namun setelah berjam-jam pasca kejadian, pelaku tak kunjung kembali untuk mengakui perbuatannya atau bahkan mengurus korban. Hingga akhirnya, kurang dari 7 jam, pihak kepolisian menangkap pelaku di sebuah hotel di kawasan Puncak Dieng bersama teman perempuannya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku tabrak lari ternyata dalam pengaruh minuman alkohol. Pelaku ataupun pengendara sedan putih tersebut dan kita amankan pada pukul 11:30. Untuk yang bersangkutan berada dalam pengaruh alkohol dan diakui dari yang bersangkutan ketakutan setelah menabrak gerobak tersebut dan pejalan kaki langsung melarikan diri. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 8 tahun penjara. Sementara korban yang sempat dirawat di rumah sakit selama 2 hari, kini sudah diizinkan pulang ke rumah.
Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Perkara lainnya, saudara, di Majalengka, Jawa Barat, seorang pria membakar mobil mantan istrinya lantaran permintaan rujuknya ditolak. Tak puas bakar mobil, pelaku juga membakar rumah korban. Ajakan rujuknya ditolak, seorang pria terekam CCTV menyiram dan membakar mobil mantan istrinya yang terparkir di minimarket di Desa Cipinang, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, 7 Mei. Beruntung warga yang berada di lokasi dan melihat kejadian langsung gotong royong memadamkan api. Pihak kepolisian menduga pelaku menjalankan aksinya setelah sebelumnya pelaku membuntuti korban sampai di minimarket. Selain itu, korban juga mengaku sebelum kejadian pernah diteror oleh pelaku. Ya minta balikan lagi, rujuk lagi, cuman akunya nolak. Dia kan ngancam-ngancam, udah mau bakar mobil lah, bakar rumah lah, tadinya tuh gitu. Ya kejadian seperti gini. Diduga membuntuti keberadaan dari pihak korban itu dan ketemu di Alfamart Cipinang, Desa Cipinang, Kecamatan Raja Galuh. Setelah baru turun dari kendaraan ya Grand Livina yang ada di belakang ini, si terduga pelaku ini menyiramkan Pertalite lah ya, bahan bakar ke kendaraan menggunakan kantong plastik dan langsung menyulutkan api menggunakan kerekan ya. Akhirnya terbakar. Untung segera masyarakat banyak yang menolong dan bisa dipadamkan. Tak puas hanya membakar mobil mantan istrinya, pelaku juga membakar rumah korban. Akibatnya, beberapa bagian rumah korban rusak parah. Usai membakar mobil dan rumah korban, pelaku langsung melarikan diri dan hingga kini masih dicari polisi. Untuk kepentingan penyelidikan, pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, termasuk mobil korban. Fadlianto Sugiono, Kompas TV Majalengka, Jawa Barat. Kasus lain, saudara, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali resmi ditahan dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono pun menunjuk Wakil Bupati Sidoarjo Subandi sebagai PLT Bupati Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali resmi ditahan setelah diduga terlibat dalam korupsi pemotongan insentif ASN BPPD Kabupaten Sidoarjo senilai 2,7 miliar rupiah setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 25 Januari 2024 dan menetapkan Siska Wati, Kasubag Umum BPPD Sidoarjo dan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono sebagai tersangka. Ketiganya diduga secara bersamaan mengatur dan mengumpulkan potongan dana insentif yang besarannya ditetapkan 10 hingga 30% sesuai dengan nilai insentif yang diterima. KPK masih mendalami terkait keuntungan yang diterima masing-masing pihak, termasuk besaran yang didapatkan Bupati Sidoarjo. AMA, atau saya baca saja satu kaligus yang lanjut sebagai AMA, Bupati Kabupaten Sidoarjo. Yang berikut, konstruksi perkara diduga telah terjadi. Dalam jabatan selaku Bupati Kabupaten Sidoarjo, AMA memiliki kewenangan diantaranya mengatur penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan kabupaten. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentunya. Sementara itu, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menunjuk Wakil Bupati Sidoarjo Subandi sebagai PLT Bupati Sidoarjo menggantikan Ahmad Mudlor Ali yang ditahan oleh penyidik KPK terkait kasus korupsi pemotongan dana insentif. PJ Gubernur Jatim juga telah menyiapkan surat pergantian Bupati. Adi Karyono menyatakan penunjukan PLT Bupati ini berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk kepala daerah yang menjadi tersangka dan ditahan 1 kali 24 jam. Kami sudah siapkan, ya, tinggal tanda tangan. Begitu nanti 24 jam memang ditahan, ya tentu kita akan tugaskan wakil bupati untuk menjadi ya PLT-nya. Itu saja gampang. Surat-surat sudah.
Sebelumnya, KPK sempat menjelaskan mengapa operasi tangkap tangan ini terkesan berjalan lambat. KPK menjawab OTT ini memang tidak sempurna. KPK menggunakan strategi penyidikan yang berlangsung dari luar menuju ke pelaku utama hingga akhirnya Bupati Sidoarjo ditahan. Tim Liputan, Kompas TV. Seorang pemuda di Cianjur, Jawa Barat merasa tertipu karena mengetahui istri yang dinikahi hampir sebulan ternyata adalah seorang pria. Kedok pelaku terbongkar setelah pihak keluarga menelusuri latar belakang pelaku. Impian seorang pria di Cianjur untuk menjalani biduk rumah tangga dengan kekasih pujaan hati pupus sudah. Pria ini malah tertipu karena sang istri adalah laki-laki. Korban dan pelaku pertama kali berkenalan melalui media sosial. Selama setahun berpacaran, korban tak merasa curiga karena pelaku kerap berpenampilan sebagai perempuan. Namun, setelah 1 bulan menikah, pihak keluarga korban mulai menaruh curiga. Kedok pelaku akhirnya terbongkar setelah keluarga menelusuri latar belakang pelaku. Dia bilang, saya sudah gak punya orang tua, sudah mati. Bilangnya, saya agak curiga karena dia pakai muslim. Oh, pakai gamis. Pakai gamis, disadar. Soalnya gini, saya menelusuri keluarganya karena gak mungkin orang sudah gak punya ibu Rama, gak mungkin gak punya sanak famili. Akhirnya ada yang mengatakan, oh itu mah dia laki-laki. Kepala Desa Wangunjaya, Jayalani, membenarkan kejadian itu. Pihaknya menyayangkan keluarga kurang teliti saat akan menikahkan anaknya. Motifnya itu tujuannya ini penipuan atau pemerasan terhadap keluarga korban, karena sudah dinyatakan bahwa dia adalah laki-laki. Pihak keluarga melaporkan penipuan terhadap anaknya itu. Pelaku Adinda alias ESH juga sempat diamankan di Mapolsek Naringgul. Karena iba kepada pelaku, keluarga akhirnya tidak melanjutkan perkara tersebut ke ranah hukum. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Kita ke Boyolali, Jawa Tengah. Polisi menangkap seorang pria yang diduga membunuh seorang pengusaha kerajinan tembaga. Usai menganiaya korban, pelaku mengambil harta benda korban. Warga di Boyolali, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan sesosok jenazah bersimbah darah. Korban ditemukan tak bernyawa di dapur rumahnya di Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali Kota pada Jumat malam. Polisi kemudian melakukan olah TKP di rumah korban berinisial B berusia 36 tahun. Korban diketahui merupakan pengusaha kerajinan tembaga. Keesokan harinya, polisi menangkap seorang warga yang diduga membunuh korban. Pria berinisial I ini tak berkutik saat diamankan di Terminal Tirtonadi, Kota Solo. Selasa sore di Mapolres Boyolali, polisi lalu membeberkan motif pembunuhan. Terkuak fakta, pelaku dan korban merupakan teman kencan yang bertemu melalui aplikasi. Keduanya sempat berselisih paham soal uang. Pelaku menganiaya korban untuk menguasai harta korban. Alas dasar terjadinya ada pembunuhan bahwa antara korban dan pelaku terlibat hubungan asmara. Setelah dilakukan pembunuhan, yang bersangkutan menguasai harta korban. Di antaranya adalah kendaraan, kemudian jam tangan, 1 buah jam tangan, uang senilai 200.000 dan lain sebagainya. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni barang-barang korban dan benda yang dipakai untuk menghabisi nyawa korban. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Seorang perempuan di Kecamatan Tompasu Baru, Minahasa Selatan harus meregang nyawa di tangan suaminya sendiri. Kepergian korban menyisakan duka mendalam bagi sang anak.
pecah tangisan seorang bocah laki-laki saat menghantar ibunya ke tempat peristirahatan terakhir. Di rumah duka di Desa Temboan, Kecamatan Tompaso Baru, Minahasa Selatan, ia terus meraung di peti jenazah sang ibu Minggu kemarin. Sang ibu Rohinda Tompunu meninggal dunia secara tragis. Perempuan berusia 24 tahun tersebut meninggalkan 2 anak berusia 7 tahun dan juga bayi yang baru berusia 3 pekan. Rohinda Tompunu tewas di tangan suaminya sendiri berinisial RL. Pria berusia 26 tersebut menganiaya istrinya dengan senjata tajam saat sedang tidur Jumat lalu. Kemudian tersangka pergi ke rumah mertuanya berinisial JT dan kali ini JT menjadi korban penganiayaan hingga harus dirawat di rumah sakit. Pada saat malam hari antara korban dengan tersangka pulang tidur ke rumah, pagi harinya memang ada suara yang membangunkan tersangka, sehingga tersangka tersebut berpikiran yang bagaimana mengambil senjata tajam di dapur dan melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis 340 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Edward Siwi, Kompas TV, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Saudara polisi meringkus 2 pria pemerkosa anak di bawah umur di Surabaya, Jawa Timur. Kedua pelaku melakukan aksi bejatnya setelah memengaruhi korban untuk menenggak minuman keras. Kedua pelaku perkosaan adalah AA berusia 19 tahun dan ASP berusia 18 tahun asal Surabaya, Jawa Timur. Kedua tersangka tersebut tega memperkosa korban secara bergilir yang masih berusia 14 tahun. Pemerkosaan terjadi di sebuah rumah indekos di kawasan Gunung Anyar, Surabaya. Korban yang sudah mengenal kedua tersangka dipengaruhi tersangka menenggak minuman beralkohol. Setelah sadar, korban menjelaskan semua kejadian itu kepada ibu korban. Sang ibu pun melaporkannya ke polisi. Pertama mereka itu hanya berteman, pergi berempat hanya untuk main tok. Waktu udah berempat main tok, mungkin boring ya, boring ngomong, gak lapo-lapo tadi gitu. Tapi waktu mereka nggak lapo-lapo itu timbulan niat untuk beli minuman. Sebelum minum juga sudah dibersihin kan. Artinya memang sudah niatan mengerjain korban. Ya. Jadi kalau si ADS itu ngerjainnya itu karena udah minum, dia kan udah minum. Yang ngerjain 2 kali itu AA. Yang ngerjain 2 kali ADS yang masih sekolah ya. Ya, yang masih sekolah. Atas perbuatan bejatnya, kedua tersangka terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Silmi Ardi Antovani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Polsek Merauke menangkap seorang pria yang dilaporkan melakukan pencabulan terhadap sejumlah anak di Merauke, Papua Selatan. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus mengancam menyebar foto bugil korban. Pria berinisial M ini ditangkap setelah kepolisian sektor Merauke Kota mendapat laporan dari warga karena menyetubuhi anak di bawah umur. Menurut Kapolsek Merauke, M menjalankan aksinya dengan mengedit foto korban seolah-olah korban sedang bugil, lalu mengancam akan menyebar foto korban. Agar tidak disebar, pelaku meminta korban mengirim foto asli saat korban sedang tak mengenakan pakaian. Karena takut dan tanpa pengawasan orang tua, korban menuruti permintaan pelaku. Aksi pelaku tak berhenti sampai di situ. Mendapat foto korban yang asli, pelaku kembali mengancam untuk menyebar foto tersebut jika korban tak datang menemuinya di kamar kos pelaku. Karena ketakutan, korban menuruti segala permintaan pelaku hingga korban disetubuhi oleh pelaku sebelum dilaporkan ke pihak kepolisian. Kami di mana pelakunya adalah Mr. M. Di sini kami kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk korban sendiri itu yang membuat laporan awalnya dari satu korban berlaporan. Nah, namun hasil pemeriksaan kepada tersangka
mengaku bahwa sudah 3 korban dan seluruhnya di bawah anak yang sudah disetubui. Nah, namun informasi yang kami dapatkan juga dari informasi masyarakat yang ada, bahwa sebetulnya korban bukan hanya 3 yang disetubui. Ada menyampaikan juga sejumlah 7 korban sebelumnya. Dari pengakuan pelaku, sudah ada 3 anak yang menjadi korban pelaku. Namun, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut karena informasi yang diterima pihak kepolisian ada sekitar 7 orang anak yang menjadi korban pelaku. Atas perbuatannya, pelaku diancam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Sejumlah warga di Ciamis, Jawa Barat emosi saat menghentikan kendaraan milik pelaku ganjal ATM. Informasinya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Gelar Perkara. Lonjakan suara tertinggi, suara PSI 2,54%. Topik-topik hangat dibahas bersama narasumber kredibel. Ridwan Kamil ini sudah dapat restu nggak sih dari Pak Erlangga? Kasus TPPU ini tegas dan terarah. Kami lengkapi referensi Anda dengan berita peristiwa teraktual. Kenapa masih harus nunggu PDIP lagi untuk pengajuan hak angket? Tewasnya 1 keluarga di apartemen Penjaringan, Jakarta Utara. Ikuti Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Kita mulai Sapa Indonesia, Mak. Sebelum hari berganti, ketahui lebih lengkap peristiwa terkini di tanah air yang menjadi perhatian publik. Insiden pilot co-pilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit. Akses menuju sekolah harus berjuang melewati medan yang sulit. Ikuti Sapa Indonesia Malam, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore, Sabtu dan Minggu pukul 7 malam, live di Kompas TV. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Lelah terus-menerus kesepian di tengah keramaian, bosan selalu ketinggalan berita. Ya saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kakor Lantas Polri, Bapak Irjen Pol Aan Suhanan. Saatnya Anda menikmati kompilasi berita terhangat selama sepekan, karena kami tak pernah membiarkan Anda hidup tanpa berita. Saya Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda dalam Kompas Sepekan, setiap minggu, pukul 5:30 sore, di Kompas TV. Dalam radarnya tersangka-tersangka lain di luar 16 ini. Saya melihat 2 orang ini kaki tangan. Nah, ada bukti. Dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar itu rumah klien Anda, Pak Sahrul. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan keakraban, perkemahan Sabtu Minggu digelar. Arman, gerak! Bapak. Ini Bapak nggak mau. Arman ini. Bapak. Lu sama gue tuan siapa? Dua bersaudara Arafah dan Halda diundang juga dong. Gue nggak kuat dah di sini. Gua yang Suci Barbar Show, Minggu 12 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan.
Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar kan backingnya para jenderal?